Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ilahi salimin ummah minal apati wa nikmah wa min hammi wa min humma bi ahli badri ya Allah. Ilahi salimin ummah minal apati wa nikmah wa min hammi wa min humma bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tim salawat dari Fatayat dan Muslimat yang telah menyampaikan salawatnya. Baik. Sebentar kita cek peserta semua. Oke. Loh, Mas Mustafid ngapain itu? Ya, Mus, ngapain kamu? Apa itu? Makan mulu kayak Pac-Man. Makan apa? Makan apa itu? Hari Rebo. Hari Rebo. Oh, hari Rebo. Itu ada logo halalnya nggak tuh? Lu main makan aja lu udah kayak Pac-Man. Bukannya kerja malah makan lagi lu. Lagi tugas makan pula. Iya, makanya. Jangan ada gelatinnya itu, Mbak. Iya, makanya. Bahaya ini. Halal nggak ya? Makanya. Halal nggak? Lu ngomong apa, Mus? Nggak dengar. Nggak ada suaranya loh, Mas Mustafid ini loh. Oh iya. Udah makan, nggak bagi-bagi. Nggak ada suara. Nggak ada suaranya pula. Oh iya, ini ada gelatinnya deh. Ada label halalnya nggak? Gimana itu? Nggak ada logo halalnya sih. Nggak ada logo halalnya. Bahaya ini. Lu sapi enak. Udah nggak ada logo halalnya, main makan, nggak bagi-bagi pula. Nggak boleh juga ya. Lu bukannya ini lu tuh kalau makan tuh harus ada yang logo halalnya. Nggak boleh yang subat aja tuh katanya. Emang harus ya? Katanya gitu. Ini kan cuma permen. Ya iya cuma permen, tapi kan ngandung itu apa gel-gel apa tuh gelatin tuh yang ini jadi babi bisa ini kita selesaikan begini, kita harus panggil pakar ini. Oh iya benar. Oh iya benar. Benar. Oke, kita main pantun dulu kalau gitu. Ya. Oke, makan siap. teri makan panada.
Cakep. Cakep. Ini hari ada Granada. Asik. Asik. Oke. Kita lanjut dulu, tapi sebelumnya kita harus sapa-sapa dulu ini loh. Betul banget nih Mbak. Ada siapa aja yang datang hari ini? Alhamdulillah hari ini kita didatangi oleh, mendapat kehormatan dikunjungi dari perwakilan dari Duta Besar Republik Indonesia di Berlin loh ini untuk Jerman. Mantap. Terima kasih banyak ya buat Bapak Ibu dari KBRI yang sudah hadir bersama kami pada hari ini. Sebetulnya hari ini nih padat acara beliau-beliau loh. Betul. Sama kayak kita juga padat kan nih sebenarnya kita juga Betul. menduakan nih sebenarnya ya. Jadi di KBRI itu ada pelatihan penyelia halal. Sinkron banget kan sama acara hari ini kan? Cocok. Cocok banget ini. Dan karena itu kami ingin pertama menyapa yang terhormat Bapak Yul Edison. Betul ya Pak? Moga-moga saya tidak salah menyebutkan ini. Betul, Mbak Rina. Siap. Selamat datang Bapak dan terima kasih sudah hadir beserta Terima jajaran kasih dari juga. beliau. Ya. Kemudian kami juga ingin menyapa yang terhormat Bapak Rois Suryah PCI UNU Jerman, Bapak Kyai Saiful Fatah yang ada di München. Pak Yai. Ya, terima kasih Mbak. Yeah. Dan juga ada dari jajaran pengurus PCI UNU Jerman, Nahdlatul Ulama Jerman e.V. Kemudian ada perwakilan dari organisasi dan juga komunitas agama dan kemasyarakatan di wilayah Jerman. Kemudian ada dari perwakilan pengurus cabang istimewa dari berbagai negara di Eropa. Jadi sebagian juga dialihkan ke YouTube ini. Dan juga ada tentunya para masyayikh, para yai, para ibu nyai, para ning, para gus, dan para tamu undangan yang sudah hadir. Dan tentunya tidak lupa tamu kehormatan kita pada hari ini, yaitu Profesor Nadisa Hussein atau akrab dengan dipanggil Gus Nadir, yang sudah lama sekali kita menantikan. Nah, pakarnya ini nih Mas Mustafid sama Mas Hamidi buat kita yang tinggal di perantauan nih. Nanti tanya-tanya ya. Oh, jelas. Di pesisir air jernih. Siap. Kalau kita buka secara resmi dulu ya. Oke, betul. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam acara Granada di episode yang keempat kali ini. Dan senang sekali kami bisa menyapa Bapak, Ibu, kawan-kawan semua yang hadir di hari yang cerah di Jerman ini. Semoga cerah dimanapun berada. Dan mengawali musim panas di tahun 2021 ini. Semoga dengan segala keringanan setelah pandemi. Begitu. Dan setelah kita tadi dibuka dengan sholawat dari tim Fatayat dan Muslimat NU Jerman, kita sekarang beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari penasehat kita, dari guru kita semua, dan kemudian kita selalu menantikan nasihat dan wejangan beliau. Jadi kepada yang terhormat yang kami banggakan, Kiai Saiful Fatah, kami persilahkan. Beliau adalah Rois Suryah dari PCI UNU Jerman. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi kitabih wa syarrafana bi khitabih wa addabana bi adabih wa ja'alana min ansarihi wa akhzabih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa'adatul insan fi ma'rifatit tayyan wa ta'atir rahman bi fi'li ma umira bi fis sirri wal i'lan wa tarki ma nuhiya anhu minal kufri wal fusuq wal isyan mimma yata'allaqu bil qulubi wal abdan. Amma ba'du. Pertama kami terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Nadir Shah Hussein, Rois Suryah PCI NU Australia dan New Zealand. Sekaligus sekalian saya juga perkenalkan, nama saya Saiful Fatah yang kebetulan menjadi
khotim di PCI NU Jerman ini, gitu. Masya Allah. Nah, terima kasih sekali atas waktu dan ilmunya yang akan dibagikan kepada kita. Kami senang sekali dan merasa bangga atas partisipasi dan waktu dan ilmu yang akan disampaikan kepada kami. Dan kami insya Allah mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah akan menjadi bekal hidup kita di masyarakat di Jerman ini. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Yul Edison yang mewakili Bapak Dr. Arif Hafaz Ugroseno, yaitu Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Jerman, yang telah meluangkan waktu, yang dalam kondisi yang semacam ini masih meluangkan waktu dan dipentingkan untuk bisa bertemu dengan kita dalam acara Granada ini. Juga terima kasih kepada kawan-kawan Khuddam PCI NU Jerman yang telah meluangkan waktu dan memberikan suatu memanage acara ini sehingga acara ini bisa menjadi berjalan dengan yang baik. Dan juga para rawuh semuanya, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua kita ilmu yang manfaat untuk bekal hidup kita di masyarakat di Jerman ini guna mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat, kalau nggak salah, Bapak Profesor Nadir Gus Nadir ini adalah pakar di dalam bidang ilmu hukum, gitu, hukum syariah. Maka ini adalah merupakan suatu sangat penting bagi kita semuanya yang perlu kita dengarkan dan kita kaji dan kita simak untuk kita laksanakan. Seperti kita mensitir dalam ayat Al-Quran, kita ingatkan kembali semuanya. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanatu dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Shadaqallahul azim. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam acara sambutan ini. Mudah-mudahan semua sekali lagi semuanya ini adalah menjadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami insya Allah dengan siap dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Gus Nadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yusuful. Dan sambutan selanjutnya adalah dari Bapak Yul Edison selaku perwakilan dari KBRI Berlin. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rois Syuriah PCI NU Jerman, Bapak Saiful Fatah. Yang saya hormati juga narasumber kita, Profesor Nadir Syah Hussein, yang jauh-jauh dari kita dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dan teman-teman PCI NU Jerman dan teman-teman PCI NU dimanapun berada, karena kita masih dalam suasana bulan Syawal, jadi izinkan saya pertama-tama untuk menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Terus terang secara pribadi saya sendiri senang sekali bisa mewakili Bapak Duta Besar hadir dalam acara yang dialog santai seperti pada hari ini. Dan kami di KBRI Berlin sangat mendukung dan mengapresiasi acara ini, apalagi topik yang diangkat pada hari ini sangat relevan dengan apa juga yang sedang kami lakukan di KBRI Berlin saat ini. Bapak dan Ibu-Ibu, teman-teman PCNU yang saya hormati, masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan umat muslim dan akan selalu dihadapi di setiap detik kehidupan mereka. Hal ini juga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci definisi dan interpretasi umat mengenai apa yang halal dan apa yang haram.
Saat ini perkara halal tidak hanya murni terkait fikih dan muamalah dan implementasinya terhadap kehidupan keseharian umat muslim, namun halal juga telah menjelma menjadi sebuah industri besar berskala global dengan value change yang bernilai sangat luar biasa, sekitar 2,3 triliun dolar Amerika. Industri halal juga melibatkan perusahaan-perusahaan penerbit sertifikat halal dan penyelia produk halal, dan tidak hanya untuk produk makanan dan minuman, namun juga produk kosmetik, obat-obatan, alat kesehatan, dan banyak lainnya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Oding pada saat kita ngobrol sebelum kita dialog santai ini, bahwa perkara halal pun saat ini menjadi salah satu hal yang dikerjakan oleh kami di KBRI Berlin. Saat ini KBRI Berlin bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH sedang menyelenggarakan pelatihan penyelia halal bagi warga negara Indonesia di Jerman secara virtual dan merupakan yang pertama kali dilakukan oleh perwakilan Indonesia bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Pelatihan penyelia halal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti diskusi yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, yang kita angkat dengan tema Halal Certification in Europe dan peluang pendirian lembaga sertifikasi halal yang dilakukan oleh WNI di Eropa. Pelatihan yang sedang berlangsung saat ini diikuti oleh peserta yang juga di luar dugaan kami, melebihi kuota yang tadinya kami sudah susun. Kami tadinya menyusun ada 20 peserta, tapi yang mendaftar ternyata ada 24 peserta, dan ke-24 peserta inilah yang akhirnya mengikuti pelatihan yang dilakukan setiap akhir pekan selama 4 pekan berturut-turut, mulai tanggal 22 Mei kemarin hingga 13 Juni nanti. Melalui pelatihan ini diharapkan para peserta yang merupakan komunitas Muslim Indonesia dapat mendirikan lembaga sertifikasi halal di Eropa. Kedepannya, kami berharap peserta tersebut dapat menjalin kemitraan dengan industri di Jerman yang ingin melakukan kerjasama produk halal dengan Indonesia. Berdasarkan studi dari Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi Jerman atau BAMF yang diterbitkan pada tahun 2016, jumlah penduduk Muslim di Jerman cukup besar, sekitar hampir 5 juta orang. Itu lebih kurang hampir 6% dari total populasi penduduk Jerman. Sedangkan estimasi nilai produk halal di Jerman sendiri mencapai 5 miliar euro. Ini satu jumlah yang sangat besar. Konsumsi produk halal di Jerman juga kalau kita lihat ini terus meningkat setiap tahunnya, karena tidak hanya diminati oleh warga Muslim, tetapi juga non-Muslim. Konsumsi produk halal di Jerman sendiri juga tidak hanya terbatas pada produk makanan, seperti tadi di awal kita sudah melihat, tadi ada rekan kita yang mencoba menikmati satu jenis makanan, namun juga kosmetik dan wisata. Banyaknya variasi atau varian produk halal di Jerman yang terus bertambah membuka peluang yang menjanjikan bagi lembaga sertifikasi halal dalam memberikan jasanya. Untuk itu, kegiatan pelatihan penyelia halal yang sedang dilakukan oleh KBRI Berlin saat ini dan pemahaman yang lebih baik yang akan diperoleh oleh kita semua melalui dialog pada hari ini merupakan langkah awal sebagai upaya membentuk lembaga sertifikasi halal Indonesia di Eropa di masa mendatang. Paling tidak, pertama kita coba dulu untuk membuat di Jerman. Akhirul kalam, saya mengucapkan selamat mengobrol santai. Semoga hal-hal yang diperoleh dalam kegiatan ini bisa menambah pemahaman kita semua akan masalah halal. Saya akhiri sambutan saya dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yul Edison yang telah menyampaikan sambutannya, dan terima kasih sekali lagi karena telah hadir. Sebuah kehormatan kepada kami tentunya selaku panitia dan Nahdlatul Ulama Jerman e.V. Dan gak usah panjang lebar, kita akan langsung masuk ke materi inti kita. Nah, ini sudah dihadiri nih Gus Nadir Mania ini di sini dan di YouTube, ya, fans club Gus Nadir Mania, dia ini di mana-mana. Jadi siap-siap, mungkin catat apa yang akan disampaikan oleh beliau karena nanti kita mau bagi-bagi hadiah.
Nah, kita bagi-bagi hadiah, ye. Kita ada sponsornya, Mbak Jo sponsornya. Mbak Jo angkat tangan. Mbak, kita nggak ada sponsor dari Haribo apa Mbak? Kan tadi kan udah beli tuh tadi tuh Mas Mustafid makan tadi Haribo tuh. harus tanya dulu sama Prof. Oh iya. Nadir. Tanya dulu Iya. nanti tentang Haribo ini, tentang Hari Oh Rebo iya ini ya. bener. Jadi sebelum tekan kontrak sponsor kita harus ngobrol dulu nih hal apa enggak gitu ya. Benar, kita sebelum kontrak endorsement ya. Oke. Betul. Siap. Nah, tapi saya punya tugas sebelum diserahkan kepada moderator, karena saya harus mengikuti perintah dari Surya, maka saya harus membacakan kurikulum vitae dari moderator kondang kita pada hari ini, yaitu Gus Oding. Ini pakai request pula Gus, katanya harus pakai gayanya Feni Rose kan kita nih. Muhammad Rodlin Billah. Gitu. Jadi harus dengan gaya begitu. Mohon maaf sebelumnya nih ya Gus ya. Siap, Marina. Mungkin coba tanya Mbak Ella dulu, mungkin berkenan nggak gitu CV suaminya dibacakan seperti itu, siapa tahu Mbak Ella sakit hati gitu nanti. Oh enggak, Mbak Ella itu ikhlas sekali. Sudah ikhlas itu. Sedang mengamati dari sebelah ruangannya. Iya. Jadi harus dengan gaya seperti itu. Muhammad Rodlin Billah MSc. Nama populer Gus Oding. Nama kurang populer tidak ada. Lahir di Jombang, zodiak Aries, golongan darah tidak diketahui, nomor rumah bilangan ganjil, tinggi badan kurang lebih 173 cm, suara bariton, hobi nonton film India, dan akan segera terkontaminasi dengan drama Korea. Kita tunggu tanggal mainnya. Dan ini profil seriusnya sekarang begini. Pria berusia 35 tahun ini akrab dipanggil Gus Oding. Beliau adalah Ketua Tanfizia PCINU Jerman. Sehari-hari aktif sebagai ilmuwan dan sedang dalam proses penyelesaian program doktornya di bidang optika terpadu di Karlsruhe Institute of Technology Jerman. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, Gus Oding bekerja sebagai Process Development Engineer di Vanguard Automation GmbH di Jerman, dan juga masih aktif sebagai, tadi sudah disebutkan, mahasiswa S3 di bidang optika terpadu di Karlsruhe Institute of Technology. Dan pada tahun 2018, beliau pernah memenangkan Liplinger Innovation Prize sebagai juara kedua, dan pada tahun 2017 pernah memenangkan Neuland Innovation Award, juga pernah mengikuti ajang dari Maiman Student Paper maksud saya pada tahun 2015, dan tentunya pengalaman organisasi beliau sangat banyak, tapi saya bacakan 2 saja pada hari ini yang terbaru, yaitu 2017 hingga sekarang itu merupakan Ketua Tanfiziah dari PCINU Jerman, dan pada tahun 2020 hingga sekarang Ketua Konsorsium Tim COVID-19 PCINU Eropa. Sekian tentang Gus Oding yang akan memandu ya diskusi santai, talkshow dan sebagainya. Dan untuk itu kami akan menyerahkan kepada jenengan Gus Oding untuk acara selanjutnya. Ini kita bisa langsung mulai ini sepertinya. Monggo. Siap, Mbak Rina. Terima kasih introduksinya, Mas Hamidi, Mbak Rina, sama Mas Mustafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Yang kami hormati Pak Yul Edison selaku perwakilan dari KBRI Berlin yang hari ini hadir, alhamdulillah. Pada khususnya mewakili Pak Dubes yang berhalangan, juga Bapak Ibu dari KBRI. Kemudian juga tentunya Gus Nadir Shah Hussein yang sudah jauh-jauh, mungkin sekitar 15.000 km mungkin dari Australia ke Jerman. Jadi hadirnya alhamdulillah meski via Zoom, moga-moga ini menjadi pertemuan yang berlanjut. Kemudian yang kami takdimi juga Pak Yai Saiful selaku Rais Surya, Ibu Nyai Husnul Khotimah selaku Ketua Muslimat, Ningju, teman-teman Tanfid, ada Bibu Sen, kemudian Prof. Hendro, juga semua kawan-kawan yang hadir dari Tanfidiyah. Bapak Ibu perwakilan dari diaspora Indonesia yang hadir pada hari ini, alhamdulillah tadi saya lihat-lihat sebentar, ada dari Ketua Forkom, sahabat kami, Mufti, kemudian juga dari Ketua Muhammadiyah, ini Mas Rokib. Ini tampaknya hadir di dua tempat juga, ini ternyata nggak dari teman-teman NU juga ya. Mas Rokib juga hadir di 2 tempat. Satunya di Penyelia Halal BPJPH dengan acara pada siang hari ini yang sinkron insya Allah tujuannya, meskipun berbarengan waktunya. Kalau tadi Pak Yai menyebutkan beliau adalah khodim dari PCINU Jerman, maka
saya ini khodimul khodim begitu. Gus Nadir. Jadi pelayannya pelayan begitu. Jadi saya bertugas pada hari ini sebagai moderator untuk sesi jenengan, Gus Prof. Saya ingin menyampaikan sedikit juga, mungkin sebagai pengetahuan juga untuk Bapak Ibu sekalian dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari KBRI. NU Jerman sudah resmi menjadi EVAU sejak tahun 2020 kemarin, dan juga resmi diakui sebagai PCI yang berafiliasi ke PB, Pengurus Besar NU. SK terbaru alhamdulillah sudah keluar. Nah, jadi ini sering diskusi dengan Prof Nadir ini di grup PCNU internasional. Sebagian tuh teman-teman PCI itu masih menunggu. Nih alhamdulillah NU Jerman dapat SK baru. Ini pencapaian ini alhamdulillah. Nah, terus karena EVAU itu tadi Gus Prof, kami secara administrasi harus tertib. Termasuk pendaftaran anggota ini juga harus melalui formulir dan sebagainya, sebagaimana organisasi formal di Jerman. Nah, yang terdaftar baru 25 orang, jadi mayoritas adalah pengurus. Ini kita berusaha untuk terus tingkatkan. Tapi Nahdien-nya sendiri ada sekitar 200 atau 250 orang, kurang lebih, Gus Prof, tersebar di berbagai kota yang dari besar seperti Berlin, Hamburg, Munchen, sampai yang paling kecil seperti Karlsruhe atau ya Heidelberg gitu ya Mas Wahyu. Ini kan kota kecil gitu ya. Jadi karena ukuran kecilnya jumlah Nadiennya, jadi bukan dari besar kecilnya kota. Belum nggak dihitung. Iya, ya enggak, saya bercanda aja. Maksudnya tadi kebetulan besar semua kotanya dan kebetulan banyak Nadiennya juga di sana gitu Mas Wahyu. Nah, saya ingin memberi konteks sedikit. Tapi monggo misalnya tadi juga Pak Yul, apabila panjenengan dan Bapak Ibu KBRI ada acara, tentunya kami namanya ngobrol ringan gitu, bincang-bincang ringan dengan Gus Prof. Tapi ngobrol ringannya teman-teman NU ya begini, mau tempatnya di warung kopi, mau di mana ternyata tetap juga diusahakan ada isinya gitu Pak. Nah, ini untuk konteks Granada sendiri, Gus Prof sudah jadi acara keempat. Sebenarnya konsepnya adalah bincang ringan dengan berbagai narasumber. Topiknya itu bisa dari fisika teori, beberapa waktu yang lalu sempat itu Mas Wahyu dan kawan-kawan dari yang sedang riset tentang itu jadi narasumber, atau studi Islam, hingga studi Islam di Jerman, misalnya Mas Zaki Umam, atau di sini juga tadi ada Mbak Yulia, Rizwan, dan sebagainya yang sedang studi di Freiburg. Ini kita juga sempat ngobrol tentang itu. Nah, hari ini alhamdulillah konteks Granada keempat ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ini kalau hotel mungkin bintangnya sudah bintang 9. Nggak ada bintang, nggak tahu, hotel maksimal bintang 5 sebenarnya kayaknya. Tapi kan kita bintang 9 itu, seperti di benderanya NU. Nah, bintangnya bintang 9 ini, ada Gus Prof Nadir ini. Terus kita berterima kasih Gus Prof yang pertama atas kehadiran panjenengan. Sebenarnya kita sudah kenal dari banyak buku beliau ya. Apalagi tadi Mbak Rina sebagai salah satu fans beliau ya, tentunya sudah mengikuti sejak lama ini. Salah satu yang kebetulan saya ingat dari buku beliau, dan saya punya hard copy dan soft copy-nya, ini Gus Prof saya beli di Google Play Store ini, jadi soft copy-nya, ini bukan bajakan ya. Untuk dukungan kita ini tentunya. Jadi yang hard copy punya, soft copy juga, ini buku yang judulnya persis atau mirip dengan konsep acara kita hari ini, yaitu dari hukum makanan tanpa label halal hingga memilih madhab yang cocok. Nah, itu Mbak Rina udah punya, ditunjukkan. Persis ya Mbak Rina. Yaitu, ini oleh beliau juga. Nah, perkenalan saya salah satunya melalui buku beliau ini. Kemudian kita lanjut berkenalan dengan beliau itu hampir 2 tahun yang lalu untuk mengundang beliau ke sini. Qadarullah ada pandemi ya, Gus ya. Gus Prof itu, bahkan kita sudah sampai, jenengan sudah sampai beli tiket itu, sudah siap berangkat, ternyata ada pandemi. Mungkin nanti kita bisa menyiapkan acara yang kurang lebih sama skalanya dalam kesempatan setelah pandemi, insya Allah. Nah, biodata beliau, ini saya bacakan, jadi Prof. Nadir Shah Hussein PhD, atau akrab dipanggil sebagai Gus Nadir, lahir pada 8 Desember tahun 73. Saat ini beliau adalah Rais Syuriah PCI NU di Australia dan New Zealand. Jadi 2. Australia dan New Zealand. Nah, ini New Zealand ini mengingatkan saya pada tari Haka begitu ya. Bagus ya. Yang biasanya dari suku apa saya lupa namanya. Maori ya, kurang lebih. Beliau menempuh pendidikan formal dalam 2 bidang ilmu yang berbeda, jadi ilmu syariah dan ilmu hukum sekaligus.
sejak S1-nya, S2 dan S3 nih. Wah, ini luar biasa. Saya satu belum selesai nih Gus Prof. Dengan sudah selesai 2. PhD-nya 2 lagi begitu. Jadi juga 2 ini. Jadi beliau saat ini berkiprah di Australia. Saat ini posisi beliau adalah Associate Professor di Fakultas Hukum University of Wollongong. Nah, terus kemudian beliau ini dibajak istilahnya untuk pindah ke Monash University pada 2015. Kemudian beliau aktif sampai sekarang mengajar di sana ya, di Monash Law School, yang kita tahu merupakan salah satu fakultas hukum terbaik ya di dunia. Terus kemudian beliau banyak sekali terlibat dalam aktivitas PCNU, juga pertukaran mahasiswa dari berbagai negara, dan yang jelas saat ini beliau juga masih aktif mengajar hukum tata negara Australia, terus kemudian pengantar hukum Islam, dan hukum Asia Tenggara. Ini hanya 3 dari beberapa mata kuliah yang bisa kita deteksi ini. Tentunya mungkin insya Allah masih banyak ini. Terakhir dari saya sebelum nanti Gus Nadir memaparkan apa yang menjadi konten penting dari obrolan kita atau bincang kita pagi hari ini waktu Jerman, sore hari waktu Indonesia, mungkin mendekati malam untuk Gus Prof. Konteks halal. Nah, konteks halal ini di Jerman sebenarnya dari kita diskusi di internal Jerman, dari Prof. Hendro, beliau bercerita bahwa sebenarnya konteks halal ini sebenarnya sedang blooming di Jerman juga. Ini karena salah satu faktornya adalah seperti tadi dipaparkan oleh Pak Yul, itu ternyata align atau sejajar dengan spirit ethics atau etika dari agama Kristen ternyata. Sebagaimana kita ketahui Jerman ini tentu menjadi agama yang dominan adalah agama Kristen. Nah, itu dukungan etika dari situ ternyata mendukung gitu untuk konsep halal itu diterapkan atau blooming di sini. Nah, terus ada juga tadi saya garis bawahi dari Pak Yul, perkembangan konsep ekonomi syariah misalnya atau industri halal ini sudah juga menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Misalnya kalau kita ambil dari tahun 2015 ada Islamic Bank pertama di Jerman ya, establish atau dibangun di Frankfurt pada saat itu. Ini belum lagi tadi Pak Yul juga menyebutkan ada potensi ekspor impor dari 2 negara, Jerman Indonesia, Indonesia ke Jerman. Apalagi dengan additional value seperti misalnya sustainability dan sebagainya. Nah, kebetulan KBRI tadi juga sudah menyebutkan bahwa saat ini untuk pertama kalinya ini kita beruntung ya, KBRI Berlin punya inisiatif bersama BPJBH mengadakan pelatihan penyelia halal juga. Jadi tujuannya untuk menciptakan penyelia halal atau memberikan training kepada peserta sehingga nanti bisa menjadi penyelia halal yang tersertifikasi begitu, supaya bisa mendukung proses tadi untuk konsep halal tadi, baik dari segi organisasi maupun personal misalnya. Nah kebetulan NU Jerman sendiri ada sekitar 7 atau 8 orang sedang mengikuti training itu di minggu yang kedua saat ini. Dan kebetulan karena hari ini kita juga bertugas sebagai panitia, jadi mohon izin sebentar ini kepada panitia BPJBH. Nah ini yang menjadi konteks terakhir dari yang ingin saya sampaikan, dan karena itu kemudian teman-teman Granada membuat tajuk acara hari ini halal antara definisi dan interpretasi. Nah, tambahan sedikit dari saya, kalau memang nanti masih ada waktu, tentu kita juga tertarik dari pandangan kontekstualisasinya, Gus Prof. Karena kita kan berada di luar negeri, sebagaimana panjenengan di Australia, kami di Jerman, Muslim masih menjadi minoritas, makanan halal tidak seberlimpah di Indonesia dan seterusnya. Ini kalau memang nanti masih ada waktu. Tapi setidaknya kita konsen di 2 hal, definisi dan interpretasi. Baik, itu yang bisa saya perkenalkan. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Kami serahkan kepada Gus Prof Nadir Syah Hussein untuk memaparkan materi dari beliau. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu bimannihi wa ifdalih wa yudafi'u niqamahu bi'izzihi wa jalalih wa yukafi'u mazidahu bihusni fi'alih wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi fi aqwalihi wa af'alih ma damal maula yatafaddalu ala abidihi binawalih amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Yul Edison, perwakilan dari KBRI, terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir dan memberikan sambutan. Yang saya hormati sahabat dan guru saya,
Kiai Saiful, Rois Suryah PCI NU Jerman, Gus Oding, Ketua PCI NU Jerman dan sekaligus moderator kita. Begitu juga para habaib, para masyaikh, para alim ulama, para sahabat, kawan-kawan semua, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, yang banser ada nggak nih? Yang banser juga, kawan-kawan banser, ya Bu Rina. Ada Gus Prof. Cuman lupa pakai jaketnya Gus Prof itu. Ya pakai dulu jaketnya sebentar. Ya alhamdulillah ini salah satu acara yang tertunda memang tahun lalu seperti disampaikan Gus Oding kita sudah siap-siap untuk bertemu langsung di Jerman, sudah beli tiket, sudah menyusun jadwal kegiatan bersama Bu Rina dan kawan-kawan, tapi kemudian pandemi menyerang dan akhirnya terpaksa ditunda ya, bukan kita batalkan, ditunda. Semoga nanti pandemi berakhir kita bisa ketemu lagi. Nah, ini saya sempat tanya tadi sama Bu Rina di WA, ini karena dibilangnya obrolan ringan, ini model talkshow ala Mata Najwa, atau ini model ceramah ala di pondok gitu ya. Tapi rupanya Bu Rina mengatakan nanti diserahkan ke moderator. Saya pikir siapa ini moderatornya sampai Bu Rina nggak berani menjawab. Ternyata Gus Oding moderatornya. Saya ditembak ini Gus Prof. Baik, soal halal ini tadi sudah dijelaskan dari sisi industri tadi oleh Pak Yuladison, kemudian juga dari sisi sains juga tadi sudah disinggung oleh Gus Oding. Saya bicara dari sudut fikih saja. Jadi perspektif fikih, karena saya santri kampung yang kebetulan terdampar sementara ini di Melbourne, jadi saya hanya melihat dari sisi perspektif fikih. Mungkin nanti ada pengayaan wacana dari obrolan kita, baik dari sisi industrinya, sisi food science-nya, maupun sisi lainnya. Nah, saya ingin memulai dengan menyebutkan bahwa dalam segi fikih, hukum itu berkenaan dengan perbuatan, bukan dengan benda. Jadi perbuatan af'alul mukallafin. Kalau dalam kitab Imam Al-Ghazali, dalam kitab Al-Mustasfa, ini salah satu kitab babon usul fikih. Jadi kalau santri senior itu biasanya baca kitab usul fikihnya itu Jamul Jawami. Nah, kalau sudah jadi kiai nanti bacanya Al-Mustasfa. Nah, ini karena di sini banyak para kiai, jadi saya sampaikan kutipan dari kitab Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali. Beliau menulis wal ahkamu la tata'allaku bil a'yan bal la yuqalu ta'alluquha illa bi af'alil mukallafin. Nah, jadi hukum itu bukan berkenaan dengan benda, tetapi dengan perbuatan orang-orang mukallaf, af'alil mukallafin. Konteks dari pernyataan Imam Al-Ghazali ini ketika berkenaan dengan ayat Quran surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum. Telah diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Nah, kalau kita bacanya secara terjemah tadi, secara harfiah, kita akan gagal paham akan penggalan ayat ini. Maka cara memahaminya, kata Imam Al-Ghazali adalah fa'innahu yaqtadi itmaral wat'i ai hurrima alaikum wat'u ummahatikum li'annal ummahat ibaratun anil a'yan. Nah, jadi kita harus selipkan kata al-wat'u, bersetubuh. Jadi bukan ibu kita yang haram, tetapi haram di sini artinya menyetubuhi ibu kita yang dilarang. Nah, ayat ini tidak menyebutkan kata bersetubuh, tapi kita memahaminya harus demikian, kata Imam Al-Ghazali. Karena hukum itu terkait dengan perbuatan mukallaf, bukan dengan benda. Ini yang dinamakan ahli usul fikih dengan istilah dalalah iqtida. Nah, berkenaan dengan prinsip ini, maka tidak ada itu sebetulnya uang halal, uang haram itu tidak ada. Yang ada itu adalah uang yang diperoleh dari perbuatan yang halal dan uang yang diperoleh dari perbuatan yang haram. Begitu juga anak haram itu juga nggak ada kategori dalam fikih. Yang ada itu adalah anak yang lahir dari perbuatan yang haram. Nah, sekarang ini kacau balau urusan konsep ini, konsep yang sederhana ini. Karena kalau kita lihat di undang-undang di tanah air, konsep halal ini bukan hanya berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf, tapi juga berkaitan dengan benda. Maka tidak aneh kita lihat
yang viral di medsos dan sudah saya klarifikasi ternyata benar, yaitu ada kulkas halal sekarang. Ada juga wajan halal, asbak halal. Ya, mungkin nanti ada peci halal, sendal jepit halal, sarung halal, mukena halal dan seterusnya. Jadi konsep fikihnya jadi kacau balau. Karena kalau berkenaan dengan benda, maka kategorinya dalam fikih adalah ini suci atau najis. Kalau berkenaan dengan benda. Ya. Jadi kalau kita katakan bahwa pisang itu halal, yang dimaksud adalah memakan pisangnya yang halal. Nah, pisangnya sendiri tidak najis, begitu ya. Nah, kemudian begitu juga kalau babi itu haram, maka maksudnya adalah seperti uang halal tadi itu, memakannya, mengkonsumsi babinya yang haram. Nah, babinya sendiri masuk kategori najis. Jadi kalau disebut kulkas itu halal, saya tidak tahu siapa yang mau makan kulkas. Gitu. Kalau wajan, teflon, ya, asbak itu disebut ada halal sertifikatnya sekarang, halal labelnya halal. Siapa yang mau makan teflon wajan itu maupun asbaknya itu? Nah, konsepnya adalah ingin dari hulu sampai hilir ingin halal 100%. Jadi ada komponen-komponen dalam pembuatan teflon wajan itu yang tidak ada benda najisnya. Begitu pula pembuatan mesin cuci maupun kulkas itu tidak mengandung benda-benda yang najis, maksudnya begitu. Dari hulu sampai hilir. Nah, padahal bukan saja keliru secara konsep fikih tadi, tapi juga konsep dari hulu sampai hilir yang semuanya harus halal, itu sebetulnya dalam fikih juga tidak seperti itu. Jadi makanya saya tegaskan dari awal, kita bicaranya secara fikih sekarang, gitu ya. Nah, saya ingin memberikan contoh, misalnya begini. Kalau misalnya kita tanam biji apel, gitu ya, agar kemudian tumbuh menjadi apel, pohon apel. Setelah kita tanam, kemudian kita kasih pupuk, di mana pupuknya itu dari kotoran sapi. Ya. Maka kotoran sapi itu diserap oleh apel ini dan tumbuhlah menjadi buah apel. Pertanyaannya, buah apelnya halal atau haram? Oke. Terus kalau sekarang kita naikkan lagi, bagaimana kalau kita kemudian dari minyak babi, kita olah kemudian untuk menyala lampu. Lampu dengan lampu babi, dan kemudian kita bawa untuk menerangi masjid. Sehingga orang bisa terang, ya, di kampung-kampung masih pakai minyak gitu ya. Kita pakai minyak lemak babi yang kemudian menjadi terang dan dipakai di masjid untuk orang-orang sholat diterangi. Ini bagaimana hukumnya? Atau kemudian yang lebih seru lagi, kalau kita sedikit nakal gitu ya, batu bata. Kita tahu batu bata itu dibuat dari tanah liat, di mana tanah liat itu tercampur dengan berbagai najis, kotoran, segala macam, jadilah batu bata. Maka batu bata inilah kemudian menjadi salah satu dinding Ka'bah, di mana jutaan orang datang ke sana, dan kemudian memegang-megang dinding Ka'bah, bahkan sampai berpegangan, ya, sampai menempelkan pipinya berpegangan di dinding Ka'bah, berdoa gitu ya. Padahal itu dari batu bata, Ka'bah itu dari batu bata yang proses pembuatannya mengandung tanah liat yang kemudian juga akan tercampur berbagai kotoran. Apakah dinding batu batanya itu menjadi suci atau najis? Nah, ini pertanyaan gitu ya. Atau lagi-lagi kalau buat anak kos yang suka makan mie rebus rasa soto ayam, misalnya, sekarang itu karena itu sudah bicara flavor, kan tidak ada, sotonya nggak ada di situ, itu cuma rasanya, flavornya aja. Ya. Nah, bagaimana kalau kemudian kita ganti rasa soto babi? Tidak ada babinya di situ. Hanya sotonya, hanya rasanya, flavornya yang dibuat secara kimiawi sintetis gitu, kemudian dicampurkan, dan yang makan itu saat dia makan soto dengan rasa babi. Seperti kita makan mie rebus soto ayam, nggak ada ayamnya di situ. Gitu. Flavornya saja. Gitu. Ini apakah haram atau tidak? Jadi akan muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan yang memang para ulama dulu belum sampai membahas sejauh itu dengan contoh-contoh saya yang sedikit nakal tadi. Tetapi prinsip-prinsipnya untuk menjawab persoalan itu
dibahas oleh para ulama klasik. Nah, baik, misalnya fikih klasik mengenal apa yang disebut dengan istihalah, yaitu perubahan hukum dari satu hal ke hal lain. Ini saya mohon maaf kalau jadi kita ngaji fikih ini obrolannya jadi terlalu berat, nggak obrolan ringan lagi. Bisa di stop nanti Gus Rodin kalau terlalu berat. Ya Bapak Gus, ini makanya tadi ngobrol ringan tapi isinya tetap berat, nggak apa-apa juga. Gus Bro. Jadi sekalian kita bahas dari sudut fikihnya gitu. Nah, jadi ada yang disebut dengan istihalah, yaitu perubahan hukum dari satu hal ke hal lain. Dalam kitab standar mazhab Hanafi, Raddul Mukhtar, Al-Durrul Mukhtar, disebutkan contoh ekstrim dari aplikasi istihalah. Menurut Ibnu Abidin, ulama yang menulis kitab ini, kalau babi tenggelam di laut, dan setelah itu tubuhnya hancur, kemudian berubah menjadi garam, maka hukumnya bagaimana? Jadi saya ulang, babi tenggelam di laut, kemudian melalui proses panjang, ya, bertahun-tahun, kemudian tubuhnya hancur dan kemudian berubah menjadi garam. Maka kata Ibnu Abidin, garamnya halal. Padahal asal muasalnya dari babi. Karena ada proses istihalah. Sudah berubah. Waktu dia babi, hukumnya hukum babi. Begitu dia berubah jadi garam, hukumnya hukum garam. Dia menjadi halal. Jika najis sudah menjadi abu, tidak dikatakan najis lagi. Garam tidak dikatakan najis lagi, walaupun sebelumnya berasal dari babi atau selainnya yang najis. Begitu pula dianggap suci jika najis itu jatuh ke sumur, ya, dan berubah jadi tanah. Jadi kalau ada benda najis jatuh ke sumur, ya, katakanlah kotoran binatang apa gitu, dan dia berubah jadi tanah, maka dia menjadi suci. Jadi begitu juga dengan kotoran sapi yang sudah berubah menjadi tanah liat dan dipakai sebagai bahan batako Ka'bah tadi, bahan batu bata Ka'bah, dia maka hukumnya boleh, tidak najis. Jadi jangan menganggap kemudian gara-gara saya kasih contoh yang sedikit nakal tadi, disebut nanti, wah kalau gitu dinding Ka'bah najis gitu ya. Jadi siapa yang memegang dinding Ka'bah kemudian batal wudunya gitu. Ya ini repot ini nanti, apalagi kalau jadi viral nih. Nah, jadi dengan contoh tadi, kalau kita menjawab lewat pendekatan teori istihalah dalam fikih mazhab Hanafi, maka hukum batu bata tadi yang asalnya dari tanah liat yang berisi kotoran-kotoran tadi, dia hukumnya boleh dan tidak najis. Sewaktu masih kotoran sapi, berlaku hukum kotoran sapi. Berubah jadi tanah liat, maka berubah pula hukumnya. Khomer itu hukumnya haram. Ya, itu jelas ayat Qur'annya, hukumnya haram. Tetapi kalau khomer didiamkan saja selama beberapa waktu, kemudian berubah menjadi cuka, berubah pula status hukumnya karena zatnya sudah berubah. Nah, jadi anggur, ya, anggur itu halal, tapi ketika perasan anggur diolah menjadi khomer, hukumnya haram. Karena kan wine itu dari anggur. Jadi waktu dia bentuknya anggur, dia halal. Begitu jadi wine, dia haram. Tapi ketika wine ini kemudian didiamkan dan lama-lama menjadi cuka, maka hukumnya jadi halal lagi. Jadi hukum ini memang mengikuti perubahan-perubahan seperti ini. Nah, mazhab Hanafi menggunakan teori istihalah ini secara mutlak. Sedangkan mazhab Syafi'i itu hati-hati. Kalau Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab mengatakan, kalau perubahan zat itu melalui proses alami tanpa melibatkan unsur manusia. Oh ya, Pak Yul Edison mau pamit, silakan Pak Yul. Ya, terima kasih sudah hadir, sudah berkenan memberikan sambutan. Terima kasih Pak Yul, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bapak Dubes. Nah, jadi menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, kalau perubahan zat itu tadi melalui proses alami tanpa melibatkan unsur manusia, nggak ada rekayasa, tanpa ada bahan kimia, ya. Jadi tadi khomer, perasaan wine ya didiamkan saja sekian lama melalui proses fermentasi alami, kemudian menjadi cuka, maka dia halal. Tapi kalau kemudian mazhab Syafi'i juga mengakui itu. Tapi kalau kemudian khomer atau wine tadi itu kemudian dicampur lagi melalui bahan kimiawi agar kemudian berubah menjadi cuka, nah di sini terjadi perbedaan. Mazhab Hanafi tetap mengatakan halal. Jadi meskipun melalui proses kimiawi atau rekayasa manusia tadi, mengubah khomer menjadi cuka.
Mazhab Syafi'i mengatakan enggak. Teori istihalah itu hanya berlaku kalau berlangsung normal. Tapi kalau perubahan zat itu karena unsur rekayasa kimiawi dan teknologi pangan, maka menurut mazhab Syafi'i teori istihalah tidak berlaku. Nah, saya pernah ngobrol dengan Pak Kiai Maruf Amin, ya, sewaktu beliau belum jadi wapres. Ya. Setelah wapres malah nggak pernah ngobrol. Jadi waktu beliau masih jadi ketua MUI dan datang ke Australia, saya jadi supirnya begitu. Jadi jelek-jelek begini saya pernah jadi supir calon wapres saat itu gitu ya. Terus ngobrol dan beliau betul-betul mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi beliau menolak istihalah menurut mazhab Hanafi. Jadi beliau sampai ngomong gini Nadir, kalaupun dari proses kimiawi babi itu tiba-tiba bisa menjelma jadi perempuan cantik melalui cloning atau apalah gitu ya. Jadi babi bisa berubah menjadi perempuan cantik melalui proses kimiawi. Ya haram. Gitu. Karena itu tadi, ya. Saya bilang nggak nyesel Pak Kiai, ini perempuan cantik loh. Gitu kan. Kenapa nggak pakai mazhab Hanafi aja? Gitu. Nah, jadi artinya fikih itu memang juga perbedaan pendapat juga terjadi di fikih. Jadi kita jangan buru-buru menyalahkan orang lain, ya, karena mungkin dia punya pemahaman fikih yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian soal lemak babi yang kemudian diproses menjadi gelatin? Nah, tadi acting dari kawan kita tadi itu ya, lewat drama makan apa tadi itu? Ribu, Gus Prof. Itu kayak Yupi ya? Gitu, Gus Prof. Ya. Nah, itu boleh atau enggak itu misalnya? Ya. Nah, mazhab Hanafi akan mengaplikasikan teori istihalah dan menganggap telah terjadi perubahan dari lemak babi menjadi gelatin. Nggak masalah menurut mazhab Hanafi. Jadi buat teman-teman yang kemudian makan makanan yang berasal dari gelatin, kalau menurut mazhab Hanafi nggak masalah itu. Kalau dari lemak babi, itu kalau gelatinnya dari lemak babi. Ada juga gelatinnya dari lemak sapi, gitu ya. Ada juga yang katanya nabati, misalnya. Jadi nggak mesti hanya gara-gara kemudian ada gelatin, oh ini mutlak haram, nggak gitu. Ya. Nah, tapi mazhab Syafi'i akan mengharamkan tadi itu lemak babi menjadi gelatin, babi jadi perempuan cantik. Ini haram semua. Itu perubahan itu. Karena perubahannya nggak alamiah, tapi melalui proses bantuan teknologi. Ya, ada teknologi pangan mengubah lemak babi menjadi gelatin. Nah, yang menarik adalah penjelasan Imam Daud Az-Zohiri. Ini tercantum dalam Tafsir Al-Mawardi. Tafsir Al-Mawardi itu judulnya An-Nukat wal Uyun. Ini Imam Al-Mawardi salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Kalau kalangan pondok pesantren itu suka membacanya kitab Ahkamus Sultaniyahnya. Padahal beliau juga menulis kitab fikih Al-Hawi Al-Kabir 20 jilid. Nah, beliau juga menulis kitab tafsir Al-Mawardi. Nah, dalam tafsir ini dikutip pendapat dari Imam Daud Az-Zohiri. Nah, Imam Daud Az-Zohiri ini adalah dulunya dia ikut mazhab Syafi'i dulunya. Ya, tapi kemudian dia karena dia terlalu zohir, terlalu letterlek, terlalu literal dan nggak cocok lagi dengan mazhab Syafi'i, akhirnya bikin mazhab sendiri. Ya, Imam Daud Az-Zohiri, makanya disebut Az-Zohiri. Ya. Menurut Imam Daud Az-Zohiri, yang diharamkan dalam Quran itu cuma daging babinya. Karena setiap menyebut keharaman babi, Al-Quran selalu menggunakan diksi lahmal khinzir. Lahamnya disebut. Daging babi. Nah, karena dia memahaminya secara zohiri, secara literal, maka beliau mengatakan, seolah-olah Al-Quran itu mengisyaratkan selain dagingnya babi tidak diharamkan. Lemaknya berarti tidak haram. Kalau kita pakai pendapat Imam Daud Az-Zohiri. Nah, ini memang jadi kontroversial karena mayoritas ulama mengatakan ini disebut daging bukan berarti selain dagingnya kemudian jadi halal. Nah, jadi disebut satu jenis ya juz'un disebut maksudnya adalah kulun gitu, maksudnya menyeluruh gitu. Kan tidak mungkin Quran kemudian kalau pakai pendekatan lahiriah ini menyebut semua bagian dari babi. Lahmal khinzir gitu, nanti bulunya, taringnya, gitu kan. Kulitnya, semua kan panjang jadi isi Quran nanti. Jadi disebut lahmal khinzir maksudnya keseluruhan. Karena memang yang ada di saat itu waktu Quran turun ya memang orang makan daging babi. Orang tidak memanfaatkan bagian-bagian lain dari babi. Nah, tapi kalau kita pakai pendapat Imam Daud Az-Zohiri ini menarik kan.
kan beredar kabar entah benar atau tidak bahwa katanya sekarang sikat gigi ada yang dibuat dari itu babi ya, dari bulu babi katanya. Nah, terus begitu juga apa namanya, kalau orang transplantasi ya dari organ-organ itu katanya juga babi yang katanya secara DNA itu lebih dekat dengan manusia. Nah, ini kalau kita pakai jumhur ulama ya haram semua itu. Kita pakai mayoritas ulama. Tapi kalau kita pakai pendekatan Imam Daud Al-Zahiri, maka ini menjadi boleh. Nah, selain istihalah, fikih juga mengenal teori istihlak. Yang dimaksud dengan istihlak ini bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lain yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak. Sehingga menghilangkan sifat najis dan keharaman benda yang sebelumnya, baik rasa, warna, maupun baunya. Nah, ada dua hadis yang menjadi dasar teori istihlak. Hadis pertama, air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Hadis kedua, jika air telah mencapai 2 kulah, tidak mungkin lagi dipengaruhi oleh kotoran atau najis. Makanya di pondok-pondok pesantren, ini kalau mau wudhu itu ya airnya 2 kulah minimal gitu ya. Banyak di kolam itu. Ya meskipun dulu Gus Oding nyebur itu ke kolam itu. Ya. Setelah itu nanti yang belakangan itu datang dia wudhu dengan kumur-kumur, ya kakinya juga masuk segala macam. Ya dengan pemahaman ini sudah suci karena 2 kulah. Nah, kita memahami teori fikihnya, tapi kita jarang memahami teori usul fikihnya. Nah, teorinya, usul fikihnya adalah itu tadi istihlak. Jadi kalau satu benda najis atau haram bercampur dengan air suci yang banyak, najis tersebut lebur, tak menyisakan warna atau baunya, ia jadi suci. Jadi dalam kondisi tertentu, air yang najis itu bisa berubah jadi suci apabila bercampur dengan air yang lebih banyak. Nah, karena itu, kalau kita pakai teori istihlak ini, ketika khamr atau alkohol dimasukkan dalam satu materi, satu benda, lalu dimasukkan ke dalamnya berbagai materi lain, sehingga sifat khamr atau memabukkan itu hilang dan tidak bersisa sama sekali, materi tersebut dianggap halal. Nah, contohnya lagi, selain contoh air 2 kulah, penggunaan enzim babi dalam vaksin. Nah, ini sempat ramai kemarin itu. Ada enzim babi di proses awalnya itu dipakai enzim babi. Tapi kemudian sudah dipengaruhi dengan berbagai komponen lainnya, sehingga pada produk akhir tidak terdeteksi lagi. Nah, pertanyaannya, ini menjadi halal atau tidak? Atau dulu sempat ramai kasus Ajinomoto. Ya, dulu sempat ramai pakai baktosaiton, gitu ya. Di awalnya, di akhirnya tidak kelihatan, tidak terdeteksi lagi. Secara kimiawi sudah nggak ada. Nah, pertanyaannya, apakah hanya karena di awalnya itu dia bersentuhan dengan yang haram, maka lantas semua produk akhirnya menjadi haram? MUI mengatakan iya. Makanya MUI mengatakan vaksin AstraZeneca itu haram. Boleh hanya karena darurat. Tetapi esensinya haram, karena di bagian awalnya, menurut MUI, berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, terjadilah persentuhan dengan yang haram. MUI pusat itu. MUI Jawa Timur punya pandangan berbeda. MUI Jawa Timur pakai teori istihlak. Bahwa betul awalnya itu bersentuhan dengan benda yang haram atau najis, ya, tetapi karena komponennya itu hanya sedikit dan sudah ditimbun oleh komponen-komponen lain, sudah di-mix, dan pada tahap akhir tidak terdeteksi lagi, maka dia sudah menjadi halal. Itu istihlak. Nah, jadi kalau buat orang yang paham masalah fikih, nggak ada masalah itu. MUI pusat benar, MUI Jawa Timur juga benar. Tergantung mau pakai teori apa. Nah, sekarang masalah sembelihan. Setelah itu kita akan ngobrol ya. Sembelihan. Nah, sembelihan ahlul kitab itu menurut Al-Quran itu halal. Sembelihan ahlul kitab. Ini Al-Quran yang ngomong. Ya. Sembelihan menurut sembelihannya ahlul kitab itu halal. Nah, jadi itu Quran surat Al-Maidah ayat 5. Masalahnya tentu kita nggak tahu. Yang motong hewan itu di rumah potong hewan, di abattoir, itu ahlul kitab atau bukan? Ya. Karena ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Nah, bagaimana kemudian status hukumnya memakan sembelihan non ahlul kitab?
Jadi kalau itu babi, ya haram. Oke, ya. Kita ambil pendapat jumhur ulama, tidak bukan Imam Daud Al-Zuhri, itu haram. Nggak cuma dagingnya, semuanya haram. Tapi kemudian bagaimana kalau daging sapi, daging kambing, daging ayam, gitu ya, yang kemudian dipotongnya oleh ahlul kitab, itu halal. Sekarang kalau kita nggak tahu, gitu, itu gimana? Nah, dalam hadis Sahih Bukhari diriwayatkan, ada sekelompok orang bertanya kepada Nabi, sesungguhnya ada satu kaum yang datang kepada kami dengan membawa daging. Nah, kami ini nggak tahu. Nah, ini dagingnya bukan daging babi, ini daging halal ya, daging sapi atau unta nih. Tapi nggak tahu ini disembelih pakai nama Allah atau tidak. Maka Rasulullah mengatakan, bacalah Bismillah atasnya oleh kamu dan makan. Jadi jawabannya sederhana. Jadi kalau kita ke restoran yang kemudian baik di Jerman ataupun Australia misalnya ataupun di tempat-tempat lain yang tidak ada kata, yang tidak ada label halal sertifikatnya, jangan lantas kita mengatakan berarti itu haram. Ini jumping to conclusion. Seolah-olah kalau tidak ada label halalnya maka dia haram. Belum tentu. Nah, begitu kemudian kita lihat ada makanan daging sapi atau kambing atau ayam, ya, secara fikih, lagi-lagi saya bilang saya ada profesi fikih, ini kita baca Bismillah maka dia menjadi halal, tidak masalah. Nah, bahkan ada satu riwayat yang saya terpesona dengan riwayat ini. Gitu. Imam At-Tirmizi menceritakan para sahabat Nabi itu membawa keju ke Nabi, yang diambil dari perkampungan orang-orang Majusi. Nah, ini bukan ahlul kitab nih, orang-orang Majusi. Nabi kemudian meminta pisau dan kemudian mengambil sedikit keju itu dan memakannya. Nah, ada yang berseru, wahai Nabi, ini bukan binatang yang disembelih menurut aturan Islam. Karena keju itu diambil dari renernya hewan, semacam dalam lapisan dalam khususnya. Itu bahan untuk pembuatan keju. Nah, kalau binatangnya itu bukan disembelih menurut acara Islam, kan maka kemudian tidak halal itu. Nah, karena diambil dari perkampungan Majus. Ini bukan dari binatang yang disembelih menurut aturan Islam. Nabi mengatakan, mana pisaumu? Nabi. Kemudian dikasih pisau, Nabi potong dan Nabi mengatakan, bacalah Bismillah dan makanlah. Jadi kalau kita nggak tahu statusnya seperti apa, gitu, ternyata Nabi itu nggak ribet. Kita ini kadang-kadang suka lebih Nabi dari Nabi, gitu ya. Jadi pada Nabi nggak ribet, gitu. Dengan hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana kemudian dengan pendapat masalah apakah kalau dia Muslim yang menyembelih, dia harus baca Bismillah atau tidak? Nah, ini ada 3 pendapat dalam kitab Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rushd. Pertama, baca Bismillah saat menyembelih merupakan kewajiban secara mutlak. Ini pendapat dari Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Jadi kalau lupa atau sengaja nggak baca, kalau orang Muslim, ya tadi kan alul kitab ya. Sekarang kalau orang Muslim menyembelih, dia lupa atau sengaja nggak baca Bismillah saat menyembelih, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, maka sembelihannya nggak halal. Nah, kedua, membaca Bismillah itu pendapat kedua itu wajib kalau ingat. Kalau dia ingat ya. Tapi kalau dia lupa bacanya, maka gugur kewajibannya, nggak masalah. Ini pendapat Imam Hanafi. Nah, ketiga, nah ini menarik. Ternyata membaca basmalah itu hukumnya hanya sunnah. Nah, jadi kalau nggak baca basmalah saat menyembelih karena lupa atau sengaja, hukum sembelihannya tetap halal. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Nah, Imam ini saya pernah cerita pendapat ini dulu di salah satu pengajian di Siti, saya dikafir-kafirkan gara-gara ini. Gitu. Karena saya bilang lupa pada ini Imam Syafi'i yang ngomong bukan saya gitu ya. Ya, kalau gitu Imam Syafi'i keliru, Pak. Oh ya silakan. Kalau menganggap lebih hebat dari Imam Syafi'i dan menyalahkan beliau ya silakan. Saya bilang gitu kan. Nah, argumen Imam Syafi'i begini. Kita tuh nggak boleh memakan sembelihan yang disebut selain nama Allah. Itu Quran. Jadi yang disebut selain nama Allah kita nggak boleh. Karena dulu itu menyembelih itu persembahan. Dia mau nyembelih Lata, dia sembelih kepada Tuhannya yang bernama Lata, Uzza atau mana. Maka Quran mengatakan kamu nggak boleh memakan sembelihan yang disebut selain nama Allah. Itu kan tidak boleh memakan sembelihan yang disebut selain nama Allah. Pertanyaan Imam Syafi'i, kalau nggak nyebut apa-apa gimana? Ini hebat Imam Syafi'i ini. Ya, baca ayatnya itu. Jadi yang nggak boleh itu menyembelih
memakan sembelihan yang disebut selain nama Allah. Pakai bismillah boleh, jadi bagus, jadi halal. Menyebut nama selain nama Allah, ya Gus Oding, sembelih. Nah, itu nggak boleh kita nyebut nama Gus Oding. Gitu. Tapi kalau sekarang kata Imam Syafi'i nggak nyebut apa-apa, diem aja, disembelih aja, diem aja. Yang dilarang itu kan menyebut selain nama Allah. Kalau diam saja, ya boleh, kata Imam Syafi'i. Asal kita tidak memberikan persembahan ini kepada Tuhan-Tuhan berhala-berhala itu. Makanya menurut Imam Syafi'i hanya sunnah menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ada kawan saya di Australia yang bekerja pada rumah potong hewan, dia orang Muslim, begitu. Jadi bekerjalah pada rumah potong hewan. Kemudian saya tanya, gimana itu kamu cara memotongnya? Gitu. Dia katakan, saya bingung, Gus, karena ternyata motongnya nggak satu-satu. Motongnya sudah pakai mesin mekanik, dipencet, maka bergeraklah alat pemotongan hewannya itu. Kenapa? Karena kalau satu-satu itu kan tidak sesuai dengan produksi. Ya, ini kan satu hari itu bisa memotong 5.000, 10.000 ekor ayam. Kalau sendiri nggak cukup. Karena itu mereka dipasang ayamnya itu dicantolkan, begitu dipencet bergerak semua. Pertanyaan dia adalah, saya nyebut Bismillahnya gimana? Nggak keburu, Gus. Baru saya pencet langsung Bismillah itu cepat sekali mesinnya gitu. Nah, sembelihan mekanis ini juga jadi diskusi yang panjang di kalangan para ulama. Ya, jadi para ulama mengatakan ya cukup aja sekali menyebut Bismillah dipencet itu sudah mencakup semuanya. Baik, saya kira itu Gus Oding. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol santai. Tentu saja masih banyak pertanyaan berikutnya. Kalau ada hal yang belum saya bahas dan teman-teman nanti mau bertanya, kalau nggak ada waktu ya mesti diundang ke Jerman langsung kelihatannya. Nah, ini yang ditunggu Gus Prof. Terima kasih Gus Prof atas pemaparannya. Inilah bedanya antara yang sudah ahli, apalagi profesor, dengan ya yang masih awam seperti saya misalnya, diberi waktu setengah jam gitu. Atau tadi itu setengah jam saya lihat waktunya Gus Prof, tidak lebih mungkin. Tapi dua coverage pertama dari topik acara hari ini tentang konsepnya, terus kemudian interpretasinya bagaimana, itu sudah di-cover, bahkan ditambahkan dengan kontekstualisasi tadi beberapa contohnya. Ini luar biasa. Cuma setengah jam, ini bedanya profesor. Apalagi Gus Prof ini didukung dengan dua nasab. Nasab keilmuan tadi sudah disampaikan begitu nih di awal tentang keahlian beliau, apalagi PhD-nya 2 dalam bidang yang berkaitan dengan hukum apalagi. Nah, juga ada nasab biologis juga. Ini lengkap ini nasabnya. Ayahanda beliau sebagaimana kita ketahui adalah Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Gitu. Beliau adalah tidak lain merupakan ahli fikih kenamaan di Indonesia, juga menjadi ketua komisi MUI selama bukan dua periode, atau lebih tepatnya 2 dekade. Jadi 2 dekade itu tahun 1981 kalau nggak saya salah ingat ya Gus Prof ya, sampai tahun 2000. Nah, ini hasil didikan beliau dari kecil terlihat kemudian dari 2 nasab ini. Alhamdulillah kita bisa kelimpahan yang sedikit dari beliau ini, moga-moga bisa menjadi manfaat. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin menyapa para sepuh. Iya Gus Prof. Nasab boleh bagus, nasib yang belum. Itu nasibnya belum bakuran bagus gimana Gus Prof? Jadi profesor di Australia, terus kemudian oleh teman-teman PCI jadi panutan juga. Ini makanya banyak yang hadir ini hari ini. Karena ada nasab, ada nasib, ada nisab. Nah, itu ada nisab. Yang terakhir gimana itu Gus Prof? Oke, saya coba menyapa ada Prof Hadi Susanto. Prof Hadi Susanto ini ahli matematik ya, applied mathematics. Beliau jadi profesor di UAE, Uni Emirat Arab. Nah, ini juga nama beliau beredar di antara kawan-kawan PCI-NU nih. Terus kemudian ada juga Pak Dr. Willy, sesepuh kami di Frankfurt, Gus Badat di PCI-NU Pakistan, kemudian Pak Yai Bakhtiar Hasan dari Belgia, yang saat ini sedang sibuk sekali mengumpulkan alhamdulillah ya usaha beliau begitu ya bersama kawan-kawan PCI-NU dan diaspora Muslim di Belgia ya untuk mendirikan masjid di sana. Kemudian juga Gus Maimun dan kawan-kawan semua yang hadir, Bapak Ibu. Kami persilakan ada yang ingin bertanya. Kebetulan tadi boleh ini kalau misalnya mungkin ada yang karena bincang ya, jadi
Saya coba untuk memberikan kesempatan dulu kepada yang ingin tanya langsung kepada beliau. Monggo, silakan raise hand. Saya coba. Ya. Saya dulu. Oh enggak, Pak Yai. Nah ini kalau Pak Yai sudah reserve ini yang lain mundur dulu. Monggo Pak Yai. Ini moga-moga ada Pak Yai mirip seperti Basul Masail ini akhirnya. Pak Yai yang santri dan derek mirengaken. Monggo. Ini dan saya Gus Nadir. Saya sedikit itu pernah ngaji sedikit ya tentang arti daripada hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Nah, itu dibagi menjadi dua menurut menjenengan Gus Pundi. Satu adalah fisik daripada najis, yang kedua adalah najis karena hati atau karena keimanan. Menurut jenengan Gus Pundi, Gus? Wa ma uhilla li ghairillah ini yang disebut sebagai fisik daripada najis karena keimanan, karena kemusyrikan dan sebagainya. Sehingga terus pertanyaan saya, apa bedanya sembelian orang Majusi dan sembelian orang Nasrani atau ahli kitab di sini? Nah, di sini yang membedakan sebetulnya apa sebetulnya? Kalau tadi jenengan sebutkan wa ma uhilla li ghairillah adalah tidak menyebut apa-apa tadi. Menurut saya, monggo Gus. Monggo langsung Gus Prof. Ya, jadi kalau kita kemudian tahu, ya, tadi dalam kasus Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para nabi tidak tahu apakah kemudian sembelihan dari orang Majusi itu. Ya. Jadi konteksnya seperti itu. Karena memang mereka datang ke kampung dan kemudian sudah disuguhi itu. Nah, jadi kalau kita tidak tahu, kemudian kita sebut dengan kita membaca Bismillah. Nah, ini juga sesuai dengan hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Daruqutni. Ada yang bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau ada yang menyembelih hewan tapi lupa baca basmalah? Nabi mengatakan, ya nama Allah ada pada setiap muslim. Jadi artinya kita baca Bismillah, maka itu menjadi halal. Itu kalau kita tidak tahu apakah orang Majusinya itu menyembelihnya dengan mengucapkan nama Tuhannya, gitu ya, atau tidak. Karena kalau dia kemudian mengucapkan dengan nama Tuhannya untuk persembahan dan kita tahu, maka itu jelas menjadi haram. Gitu. Nah, ini berbeda dengan ahlul kitab. Nah, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ini para ulama memang berdiskusi mengenai ahlul kitab ini. Kalau kita pakai pendapat jumhur ulama, maka cukup longgar tentang ahlul kitab ini. Jadi ahlul kitab itu adalah ya pokoknya dia Yahudi Nasrani. Maka bukan cuma sembelihan yang halal, menikahi perempuan-perempuannya pun halal. Gitu. Nah, tetapi kalau kita pakai mazhab Syafi'i, ini cukup ketat. Mazhab Syafi'i mengatakan yang disebut dengan ahlul kitab itu adalah min qablikum. Jadi artinya ahlul kitab yang sebelum kalian. Ini yang masih murni tauhidnya. Nah, berdasarkan pendapat ini, Majelis Ulama Indonesia di bawah abah saya dulu selaku Ketua Komisi Fatwa, tadi disebut oleh Gus Odin, mengatakan tidak boleh menikahi perempuan Nasrani di Indonesia karena dia bukan ahlul kitab yang termasuk kategori min qablikum tadi misalnya. Nah, kemudian karena kategori menjadi ketat. Tetapi kalau kita pakai jumhur ulama, maka ahlul kitab selama dia Yahudi dan Nasrani dan selama dia kemudian menyembelihnya itu kita tidak tahu bahwa dia mempersembahkan kepada Tuhannya misalnya, ya itu nggak masalah gitu. Nah, gitu. Jadi itu saja tambahan dari saya, Pak Yai. Terima kasih pertanyaan dan masukannya, Pak Yai. Ini Gus, tambahan lagi nih. Kayak seperti tadi itu ya, penyembelihannya kan kita memotongnya adalah pakai mesin. Ya. Dan yang nyembelih kita di sini misalkan di Jerman sini nggak tahu. Walaupun di ahlu kitab juga nggak tahu apakah dia itu ada, banyak juga yang di sini adalah ateis mereka gitu. Ya. Penyembelihannya pakai mesin, prak itu semuanya. Bagaimana Gus menurut itu? Apakah itu termasuk wa ma uhilla li ghairillah bih atau termasuk orang yang tidak menyebut apa-apa gitu? Ya. Jadi kalau saya menganggap itu kena yang menyembelihnya jadi mesin sekarang. Jadi bukan lagi Yahudi Nasrani ataupun Majusi, bukan lagi Alkitab, dia mesin.
Dan repot nanti kalau kita bilang ya itu mesinnya made in mana gitu, yang buat siapa gitu kan. Jadi panjang kita gitu kan. Nah, karena itu mesin dan dia tidak menyebut apa-apa, ya kalau kita pakai mazhab Syafi'i tadi itu menjadi boleh. Tetapi untuk hati-hatinya, nah ini kalau para halal certifier di Australia, waktu saya tanya, mereka mengatakan makanya kita tetap mempekerjakan orang Islam, gitu. Ya, nah jadi artinya sebelum dipencet mesin itu orang Islamnya kemudian baca Bismillah, gitu. Nah, agar kemudian proses modern mekaniknya berjalan, tapi secara syar'inya juga berjalan. Gitu. Dan ini juga membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman Muslim kan, walaupun kerjanya hanya cuma mencet doang gitu ya, misalnya. Tapi paling tidak memberikan jaminan bahwa ini jadi halal. Itu sikap kehati-hatian. Dan memang para ulama berbeda kalau tadi fikih ya, kalau kita pendekatannya murni fikih dengan berbagai perbedaan pendapat yang ada itu memudahkan kita bisa memilih. Tapi kalau kita sudah ngurusi umat gitu, maka misalnya Kiai Ma'ruf Amin mengatakan ya bukannya MUI itu nggak ngerti fikih, tetapi karena ini bicara umat dan ada perbedaan pendapat di kalangan umat, kita memilih pendapat yang lebih berat. Kalau MUI, misalnya kata Kiai Ma'ruf Amin, terdapat perbedaan pendapat ketika sembelihan. Yang putus itu satu urat, dua urat ya dari uzun ke uzun, dari telinga ke telinga, atau berapa gitu. Ini para ulama berbeda pendapat ketika menyembelih itu. Kata Kiai Ma'ruf Amin, agar mengcover semua mazhab, semua pendapat, maka MUI mengatakan harus 4. Nah, gitu. Urat yang putus ya. Jadi kita pilih yang lebih berat, misalnya. Bukan karena tidak ngerti fikih, gitu. Tapi memang ini sudah masuk ke dalam fikih siasat. Ya, ini sudah bicara masalah ke politik hukum. Nah, kalau untuk pendapat pribadi, itu ya silakan ada pilihan-pilihan. Tapi kalau buat umat, ya kita kemudian ingin mengayomi semua mazhab, semua pendapat. Maka diambillah pendapat seperti itu. Saya kira nanti pendapat dari Pak Kiai Saiful selaku pribadi akan berbeda ketika ditanya selaku Rois Surya. Karena Rois Surya harus mengayomi semua itu tadi. Ya. Saya kira ini sudah masuk dalam adabul mufti wal istifta. Ya, saya kira begitu. Iya, Gus. Terima kasih, matur nuwun, Gus. Sama, Pak. Ada pertimbangan siasahnya juga ini, Gus Prof. Ini pertimbangan yang mungkin justru biasanya parameternya lebih banyak, ya. Terus akhirnya lebih rumit. Nah, jadi seperti tadi kata Gus Prof. Saya baru tahu ternyata memang ada malah sampai 4 itu yang harus putus, ya. Lebih berat dari yang biasanya kita temukan. Oke. Baik, terima kasih Pak Saiful atas pertanyaannya, juga Gus Prof Nadir atas jawabannya. Ini karena memang sudah banyak pertanyaan yang masuk baik melalui chat di Zoom maupun dari FB atau YouTube. Dan ruangan Zoom hari ini juga hampir penuh begitu. Tapi saya ingin mengutamakan lagi yang hadir dulu. Nah, ini yang hadir ini kan mungkin lebih juga ini ya engage gitu ya. Kalau misalnya kan namanya ngobrol ya, ngobrol atau bincang, makanya kita biar bisa berbagai macam arah gitu ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu atau Mbak Sinta. Ya. Ini suami saya pernah lihat di TV ya, yang pemotongan yang mesin itu ya kan. Jadi di situ ada tulisan di ujungnya tuh ada tulisan Bismillah. Ini dilihat sama suami saya. Jadi apakah itu juga sama seperti mewakilkan gitu ya? Jadi Bu Sinta, saya juga pernah atau bukan pernah ya, memang beberapa kali membeli daging di toko Turki. Nah, di belakangnya itu terus ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dagingnya tapi enggak tahu itu sembelihnya dari mana. Gitu ya Bu Sinta kurang lebih ya. Mungkin mirip situasinya. Jadi kalau atau ini tempat penyembelihan ya tadi ya. Tempat penyembelihannya. Oh, jadi gitu, baik. Mesinnya lagi jalan gitu ya. Tapi di salah satu aja ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Gitu. Bagaimana Gus Prof ini? Terima kasih Bu Sinta pertanyaannya. Sama. Ya, saya kira memang mungkin dia bukan hanya pemotongan yang mekanis, tapi menyebut bismillahnya pun mekanik jadi akhirnya. Nah, sementara kalau tadi saya bilang praktek yang di Australia tetap ada orang Muslim yang di situ gitu. Dan saya kira selain soal mekanik ada masalah lain Gus Oding dan Bu Sinta ya, yaitu persoalan stunning itu disetrum. Nah, jadi ayam-ayam itu sebelum dipotong
itu dia disetrum dulu, kemudian dia di saat masih apa ya, masih semaput gitu ya, masih fly begitu, baru kemudian dia dipotong. Begitu juga sapi misalnya, itu juga dilakukan penyetruman, baik lewat tembakan maupun langsung disetrum, sehingga kemudian dia saat disembelih itu dia dalam kondisi tidak sadar. Tujuannya adalah agar tidak merasakan kesakitan. Nah ini juga para ulama juga berdebat panjang ini masalah stunning ini. Kalau posisi MUI setahu saya adalah itu boleh selama stunning itu tidak membuat mati. Karena kalau sudah mati disembelih itu namanya kan bangkai. Ya, orang sudah mati disembelih gitu. Jadi kemudian hitungannya adalah kalau sudah dia disetrum ayam itu, maka dalam beberapa detik, itu saya lupa ukurannya, kalau didiamkan ayamnya kemudian bisa lari lagi, ya berarti dia nggak mati itu, dia masih bisa lari lagi gitu. Ya. Nah jadi ada juga masalah stunning selain soal mekanik Bismillah tadi itu. Tapi kembali ke sana, saya kira tanpa menyebut Bismillah pun kalau Mazhab Syafi'i mengatakan itu halal, ya. Dan jangan lupa sembelihnya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Karena dalam tafsir Ar-Razi pernah disebut bahwa karena kita itu sedang melepaskan nyawa binatang, menggorok, maka tidak mungkin yang disebut asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, itu tidak mungkin disebut saat kita membunuh, termasuk menyembelih binatang itu. Maka yang disebut adalah Bismillahi Allahu Akbar. Gitu. Nah ini ketimbang ada kawan saya orang Bangladesh yang jenggotnya panjang dan kemudian dia bekerja di perusahaan itu potong ayam itu, pas kita tanya, jadi brother kamu bacanya apa saat lagi kamu menyembelih itu? Ya saya baca setiap orang mau meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lebih kacau lagi ini saya bilang. Salah itu kita bilang, dikaget loh, salah bacanya apa gitu. Jadi juga nggak karena tidak diseleksi dulu. Jadi seakan-akan karena dia orang Islam, terus kemudian perusahaan pemotongan langsung meng-hire dia dan kemudian bisa dapat sertifikat halal begitu. Padahal belum tentu orangnya itu mengerti persoalan fikih ini. Gitu. Terima kasih Gus Prof. Insya Allah menjawab Gus Sinta ya. Jadi basisnya kalau dari Mazhab Syafi'i halal begitu, meskipun tanpa menyebut secara spesifik. Nah ini kita lanjut pertanyaan berikutnya, ini Mbak Rani ya. Silakan Mbak, ditanyakan, monggo. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Prof. Selain daging kan kita kalau di luar negeri itu juga saus ini juga masalah nggih. Biasanya karena saus itu biasanya kalau di Eropa kan memang dicampur wine atau alkohol, itu gimana Gus? Kalau misalnya dimasak kan hilang ya sifat alkoholnya. Apakah itu menjadi halal atau tetap haram Gus? Matur nuwun. Ya, jadi memang kalau itu kemudian dari wine gitu ya, maka tidak ada perbedaan pendapat, itu masuk ke dalam kategori khamr. Gitu. Nah, sehingga kalau kita minum wine, misalnya itu masuk kategori haram. Nah, yang jadi persoalan kalau kemudian itu menjadi campuran bumbu masak, dan apalagi sudah melalui proses seperti tadi pembakaran tadi itu. Gitu ya. Itu sama dengan misalnya kalau kita barbecue daging gitu, kita barbecue daging, selain pas mau dibakar, kemudian biar katanya dagingnya empuk atau lembut gitu, itu disiram dengan bir hitam atau dengan segala macam lah gitu ya. Nah itu kalau kemudian kita menggunakan teori penyucian najis, nah, jadi masalahnya itu kan alkoholnya tidak diminum, anggurnya tidak diminum itu wine itu tadi. Nah cuma kemudian dikonsumsi. Nah timbul pertanyaan di kalangan para ulama, apakah alkohol itu najis atau bukan? Ini juga terjadi perbedaan pendapat. Jadi mayoritas ulama mengatakan alkohol itu najis. Jadi meskipun tadi kemudian tidak dipakai untuk diminum, tapi di bagian dari bumbu masak, gitu. Tapi kalau kita beranggapan itu najis, maka dia menjadi najis. Nah, ulama lain mengatakan tidak najis. Kenapa? Karena sewaktu perintah khamr itu turun, itu kan bertahap perintahnya. Karena itu kan budaya orang Arab saat itu minum ya. Jadi perintahnya itu turun. Jadi ayat pertama itu kan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas gitu kan. Jadi katakanlah
ini dosa tetapi ada manfaatnya, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya atau kejelekannya lebih besar. Kemudian bertahap ayatnya sampai kemudian disebut rijsun min amali syaitan. Ini adalah bagian dari perbuatan setan, maka tinggalkanlah. Baru kemudian para ulama, para sahabat berhenti. Bahkan sampai satu riwayat itu ketika turun ayat terakhir itu Umar bin Khattab lagi minum itu. Umar bin Khattab masih minum Ibnu Umar gitu karena diturunkan bertahap sampai kemudian kurang menegur apakah kalian tidak akan berhenti. Jadi lagi meminum, dikasih tahu turun ayat, ya kami berhenti. Ya, dia lepas. Nah, setelah itu Umar itu kemudian gentong-gentong Umar itu dihancurkan, dituangkan ke jalanan kota Madinah. Sehingga Madinah itu selama beberapa hari banjir Khamr. Saking banyaknya Khamr yang kemudian dituangkan. Nah, para ulama fikih mengatakan, kalau itu najis, masa dibuang ke jalan raya? Tentu selama 3 hari itu orang jalan-jalan kena najis semua. Nggak mungkin dong. Nah, berdasarkan itu, maka sebagian ulama mengatakan, kalau itu tidak najis. Nah, oke, katakanlah najis. Sekarang katakanlah najis. Ya. Terus bagaimana kemudian kita menghilangkan najis? Nah, salah satu cara menghilangkan najis itu memang dibakar. Salah satunya. Jadi melalui proses pembakaran, setelah itu dia menguap, maka kalau itu kita anggap najis, maka dia tidak lagi najis. Nah, apalagi kalau kemudian dia sudah tercampur dengan banyak hal, dengan banyak ramuan lain, yang kemudian di produk akhirnya nanti tidak lagi terdeteksi, tidak ada lagi rasanya, wanginya, baunya dari wine itu, maka berlakulah teori istikhlaq yang tadi saya jelaskan. Jadi pilihan-pilihan jawabannya seperti itu, Bu Rani ya. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Gus Prof, juga Mbak Rani atas pertanyaan. Nah, ini ada Gus Badat ini. Apa beliau ingin menyampaikan pertanyaan atau menanggapi? Monggo, Gus Badat dari Pakistan. Beliau menambahi jawaban kelihatannya. Nah, mungkin menambahi jawaban juga. Monggo Gus Badat. Atur suwun terima kasih kepada Gus Rodin atas waktunya. Saya malah mau bertanya Gus Nadir, Pak Yai Nadir, perkenalkan saya Badat Alauddin dari Pakistan. Niki mau bertanyakan sebenarnya karena juga ini ada beberapa qadhiyah yang bagi kami bingungkan. Jadi terkait kan tadi kan sudah dibahas nih Pak Yai terkait sembelihan Ahlul Kitab. Yang saya tanyakan ini sembelihan orang Syiah Pak Yai. Jadi di sini ada beberapa ulama itu tuh mengharamkan sembelihannya orang Syiah. Ulama Ahnaf di sini. Bahkan mereka mengatakan bahwa sebagian makanan-makanan produksinya itu jangan dikonsumsi. Dan kita tahu kondisi di Pakistan sendiri antara Sunni dan Syiah memang agak keras begitu. Nah, ini mungkin dari persepsi fuqaha kita lah, orang Indonesia bagaimana gitu. Karena di sini pribadi, beberapa guru-guru kami yang orang Ahnaf, apalagi orang Ahnaf yang mereka beraliran Deobandi, mungkin Gus Nadir sering mendengar juga orang-orang Deobandi gitu, keras dalam pandangan ini. Mereka anti sekali sama Syiah, dikatakan tidak boleh dimakan sama sekali. Sembelihannya, bahkan mungkin dagingnya, pembelian tidak boleh. Sehingga terkotak-kotak pasar itu. Nah, ini mohon pencerahannya bagaimana? Sejauh ini kami belum mendapatkan jawaban yang memuaskan terkait perkara ini. Terima kasih Pak Yai. Matur nuwun Gus Badat, menarik. Monggo Gus Prof. Ya tentu jawaban saya juga nggak akan memuaskan karena saya memangnya cowok apaan kok saya disuruh memuaskan jenengan. Bukan seperti itu. Main puas-puasan lah. Iya. Jadi dulu waktu saya ke kota Adelaide di Australia ini juga gitu, ada teman yang bertanya gitu. Dia waktu itu beli daging kambing, kemudian ditanya lah oleh tetangganya, ini beli daging kambing ini di mana? Dia sebutlah di satu halal butcher yang satu itu. Oh, itu kambing Syiah itu, jangan dimakan katanya. Nah, dia bingung juga. Rupanya ternyata kambing itu ada Sunni juga gitu ya. Tapi kan cuma manusia yang ada Sunni Syiahnya gitu. Sampai dia bilang, gimana Bu membedakan kambing Syiah atau enggak? Dari jenggotnya kah atau dari apanya atau gimana? Gitu. Enggak, yang punya itu seorang Syiah katanya gitu. Ya. Nah, jadi memang ini jadi masalah gitu. Nah, tentu kalau kita lihat di Al-Quran nggak ada larangan, nggak boleh makan kambing Syiah. Karena memang kan masalah Sunni Syiah itu lahir setelah Nabi Muhammad wafat gitu kan. Konflik itu muncul. Jadi nggak mungkin kita ketemu di Quran, di hadis. Saya menduga kuat bahwa kenapa tidak boleh makan kambing Syiah tadi itu karena Syiahnya dianggap kafir. Iya. Gitu. Ya, jadi dia masuk ke dalam sembelihan bukan lagi orang Ahlul Kitab, sembelihan orang kafir. Iya itu. Sejauh ini itu jawabannya Pak. Ya gitu. Sehingga begitu kemudian dianggap
dia kafir, tidak termasuk kalangan ahlul kitab, ya sembelihannya pun juga menjadi tidak halal. Jadi perkaranya bukan perkara sembelihannya, perkaranya status syiahnya sendiri bagaimana. Jadi kalau dia anggap status syiahnya kafir, ya sudahlah gitu. Sama saja dengan sembelihan orang-orang kafir lainnya atau orang-orang ateis seperti kata Pak Kiai Saiful tadi itu gitu misalnya kan. Ya. Nah, yang sebetulnya kalau dia menyembelihnya tidak dengan kita tidak tahu, asal tidak dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Saya bingung juga ini kalau Syiah dianggap Tuhan mereka Tuhan. Gimana Pak Kiai? Gitu. Sama Tuhannya padahal. Kecuali disyahadati mungkin ya. Ya gitulah. Ya syahadatnya juga sama begitu. Nah jadi memang ini begitulah kira-kira Gus Badat ya. Ribetnya persoalan di kalangan umat Islam kita ini gitu. Ya itu mungkin yang kami agak bingung di situ, sedangkan beberapa kawan-kawan di Iran itu menanyakan perkara itu, sedangkan kita belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan gitu loh Pak Kiai. Sehingga kami teman-teman di sini masih agak bingung di situnya. Mungkin ada tanggapan gitu. Jawabannya begini, jawabannya mungkin menurut saya. Pertanyaannya adalah apakah orang Syiah yang menyembelih itu itu dia boleh naik haji ke Mekah oleh pemerintah Saudi atau tidak? Karena kan yang masuk kawasan tanah suci itu orang-orang Muslim kan? Kan kafir nggak boleh masuk. Iya. Tapi kalau kemudian pemerintah Saudi saja membolehkan mereka naik haji, gitu ya artinya kan mereka boleh masuk tanah suci, maka mereka Muslim lah. Masih dianggap. Dianggap Muslim begitu misalnya. Iya. Kalau soal Ahmadiyah ada yang tanya nggak? Kambing Ahmadiyah bagaimana halal atau enggak? Cuma Syiah karena aja. Ahmadiyah di Pakistan sudah mutlak aliran sesat, sedangkan yang masih banyak warganya, maksudnya bahkan mereka hidup toleransi di sini itu antara Syiah dan Sunni. Maksudnya toleransi masih agak bisa nyambung kayak antar agama begitu. Sehingga ada beberapa ulama Sunni tidak membolehkan makanan mereka dan mereka nggak bolehkan makanannya, jadi kayak nganggap seperti itu ya, itu yang perlu kita, makanya kita kadang milih-milih Pak Kiai. Jadi kita kadang mau tanya nih apakah bagaimana itunya tuh. Repotnya lagi kalau nanti kita ke satu toko, kita bilang, oh dia Sunni kok nih kambingnya bukan Syiah. Terus nanti disebut lagi oleh para ulama, tapi dia takiyah, dia pura-pura Sunni. Repot lagi kita. Ya sehat-sehat semuanya Gus Badat. Salam. Iya, matur terima kasih. Jazakallah Pak Kiai. Jadi Gus Badat tadi menyebutkan Ahmadiyah sudah mutlak sesat, saya jadi ingat salah satu tanda kutip korban fatwa tersebut, yaitu Profesor Abdus Salam, pemenang Nobel dari Pakistan. Dari Pakistan. Iya, dari Pakistan. Itu dikafirkan sama kompatriotnya dari Pakistan sendiri. Padahal yang Muslim sendiri yang menang Nobel itu sudah sedikit loh. Pemerintah dihapuskan itu kayak beliau nama-namanya, kemudian juga sampai jadi sampai jadi film di Netflix itu ya. Profil, sampai jadi film biografinya itu. Makamnya sampai dicoret-coret. Ya begitu. Kalau Gus Odin menerima hadiah Nobel, maka nanti orang bilang, oh dia juga Islam Nusantara itu. Kalau sudah begitu ampun nih, kalau sudah vonis ini tidak bisa apa. Oke, matur nuwun Gus Badat, pertanyaannya Gus Nadir juga yang luar biasa jawabannya. Terima kasih. Ini sebenarnya sudah berderet ini pertanyaannya. Ada di Facebook, ada di YouTube, tapi di Zoom ini caranya juga ada 5. Tapi mesti saya dahulukan tamu dulu ya, Mas Wahyu, Mbak Rina, Gus Maimun, mohon maaf ini tamunya ada apalagi Pak Yai Bakhtiar Hasan, Rais Suriah PCNU Belgia. Nah, monggo Pak Yai Bakhtiar. Kita sampai 15 menit lagi Gus Odin ya. Siap. Karena mau jam 8 malam dan saya belum makan juga nih lumayan. Waduh, iya saya sampai lupa ini Gus Prof. Maaf Gus Prof. Kita ngomongin makanan halal, padahal saya belum makan, kan repot. Kalau kesini nanti sudah disajikan Gus Prof. Sayangnya kita tidak bisa menyajikan apa-apa nih Gus Prof, virtual. Siap Gus Prof. Jadi nanti habis Pak Bakhtiar mungkin satu lagi, terus habis itu kita akhiri, saya kembalikan kembali. Monggo Pak Bakhtiar. Ya, makasih banyak Gus Odin. Masya Allah, senang sekali melihat Gus Nadir di sini. Ini Gus, pertanyaan saya itu sederhana, tidak ada hubungannya dengan yang rumit-rumit tadi, insya Allah. Jadi ini jauh lebih mudah, insya Allah. Tapi to be honest, saya ingin cari pencerahan dari Gus Nadir. Sekarang kan ini di era teknologi sekarang ada yang disebut dengan ground meat, ya. Jadi ada sel lain, misalnya dari ayam 1 biji
tempatkan di mana di culture tertentu dan dia tumbuh menjadi daging begitu. Nah, dalam kasus-kasus ini sudah banyak sekarang diproduksi, kalau tidak salah sudah on sale di Singapura misalnya ya. Di Amerika juga ada beberapa tempat, saya tidak tahu persis, kalau di Eropa mungkin juga sudah akan mulai, dan bahkan di Australia barangkali. Nah, ini kan masalah kontemporer yang seperti ini belum ada persis dia punya guideline ya. Jadi mohon pencerahannya dalam kasus seperti ini, Gus. Apa perlu misalnya certified halal juga dalam hal ini? Dan misalnya kalau di certified halal, apa kita harus mencari dari mana bibit sel lainnya itu, bahkan bibitnya itu dipotong secara halal atau tidak misalnya? Ya, bisa rumit-rumit sedikit, tapi mohon pencerahannya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ternyata pertanyaannya berat ini ternyata. Jadi Gus Prof, mungkin bagi beliau sederhana karena beliau memang pekerjaannya biostatistician. Jadi memang mudah bagi beliau. Jadi saya pernah juga ditanya soal ini gitu ya, dan jawaban saya adalah memang perlu kita basul masailkan lah. Kita perlu mendengar juga dulu dari para ahlinya seperti apa gromit ini, karena saya ingin tahu ini masuk kategori snack ya, makanan snack ya, atau masuk kategori daging sembelihan gitu. Karena kalau dia masuk kategori hanya makanan biasa snack, meskipun asalnya dari daging yang bibitnya tadi sudah disembelih, tapi kemudian ditumbuhkan lewat rekayasa sehingga menjadi daging sendiri, di mana daging yang produk akhir yang sekarang dikonsumsi ini tidak lagi lewat sembelihan, maka apakah ini masuk kategori yang snack ya, kan biasa, atau memang ini tetap masuk kategori daging yang memang harus lewat proses sembelihan tadi itu. Nah, sementara ini kan daging dia bentuknya, gimana mau nyembelihnya kalau dia sudah bentuknya daging gitu kan. Nah, atau harus ditelusuri dari bibitnya tadi, apakah bibitnya dipotong dengan sembelihan ala Islam atau tidak gitu. Tapi terlepas dari itu, saya juga masih sanksi ya ini Pak Bahtiar ya, apakah memang tidak ada side effect-nya terhadap makanan-makanan yang rekayasa genetika seperti itu. Dulu saya ingat misalnya di kita itu baru ada rekayasa genetika semangka nggak ada bijinya. Nah gitu ya, buat misalnya. Nah ini, terus ada kawan saya bilang hati-hati, setiap yang rekayasa genetika itu akan ada efek negatifnya. Jadi memang kita perlu dengar semua pihak lah. Kita perlu dengar manfaatnya semua pihak, apalagi betul saya dengar juga sudah dijual di Singapura katanya. Dan di Singapura itu ada muftinya, mufti Singapura, MUIS, dari MUIS. Mungkin kita bisa juga simak bagaimana pendapat dari mufti Singapura sendiri, karena sudah ada di wilayah dia. Nah, sementara di Indonesia saya kira belum masuk di ininya gitu. Nah, yang dulu baru ada itu rame-rame ya, Pak Batir Hasan, waktu saya kecil itu namanya maros, daging dari darah itu kan, yang kemudian dipadatkan dan kemudian itu diharamkan oleh para ulama karena dia asalnya bukan daging, tapi darah dipadatkan seolah-olah seperti daging, itu maros, haram. Tapi kalau ini kan memang dari daging, kemudian ditumbuhkan lagi begitu kan? Ya, nah ini memang menjadi pertanyaan penting. Karena itu memang perlu ada namanya kolektif ijtihad. Jadi para ulama fikih harus duduk bersama-sama, berijtihad bersama dengan para ahli sains seperti Pak Bahtiar, Gus Oding, dan kawan-kawan lain, juga dengan para ahli kesehatan ya, mempertimbangkan sisi baik buruknya ini. Nah, saya kira begitu Pak Bahtiar. Terima kasih, Gus. Terima kasih Pak Bahtiar. Ini tradisi yang memang sudah lama terjadi di NU sendiri, bahkan sebelum NU berdiri, Gus Prof. Ada basul masail. Nah, ini terus kemudian para ahlinya kumpul, baik dari yang ahli untuk formulasi dari segi agama maupun formulasi dari segi teknisnya, khususnya yang terlibat dalam bidang keilmuannya seperti panjenengan sampaikan. Dan ini adalah yang salah satu yang membuat saya jatuh cinta di NU, karena berarti ini ilmu agama ini sama pentingnya dengan sains dan teknologi begitu. Karena untuk basul masail butuh keduanya. Kalau misalnya salah satu lebih penting, jelas yang lain bisa dinegasikan. Ini mungkin menjadi salah satu hal yang luar biasa untuk kita jadikan basul masail. Yang jelas saya nunut jadi pemirsa saja, Gus Prof. Kalau saya yang jelas begitu. Ini terakhir pertanyaan dari Mbak atau Pak atau Mas, mohon maaf, Aulia, nggih. Kalau Mbak Rina nanti Mas Wahyu, kita bisa kapan-kapan lanjut sama Gus Prof ya. Monggo Pak Aulia atau Mbak Aulia. Oh Mbak ya, mohon monggo Mbak. Ya. Assalamualaikum semuanya. Saya kebetulan mahasiswa juga di Jerman. Saya ingin bertanya,
Dari yang udah Gus jelasin tadi tentang banyaknya pendapat dari para ulama fikih tentang halal haramnya suatu makanan. Jadi gimana cara kita menentukan pilihan pendapat mana Gus yang harus kita yakinin gitu. Terima kasih. Nah, ini sekaligus closing statement ini, Gus Prof. Nadir. Oke, Ya. monggo. Jadi memang sifat dari fikih itu memang meniscayakan perbedaan pendapat. Nah, jadi yang penting sikap kita adalah kita paham ada perbedaan pendapat dan kemudian kita tidak mengklaim pendapat kita yang paling benar. Jadi para ulama fikih sendiri itu dalam satu hadis sebutkan kalau mujtahid itu dia berfatwa dan fatwanya itu benar, maka dia mendapat 2 pahala. Kalau fatwanya keliru, dia dapat 1 pahala. Nah, karena itu semuanya berpahala sebetulnya. Maka di sini kita harus lapang dada, toleran terhadap perbedaan pendapat yang ada. Kita husnuzon. Kalau ada kawan yang kemudian makan tadi apa haribot ya, apa yang tadi Haribo, iya, Gus Prof. Itu tadi ya mungkin dia yang ada gelatinnya, dia mungkin pakai pendapat mazhab Hanafi yang menggunakan istihala, misalnya kita berhusnuzon, tidak perlu menghakimi atau apalagi sampai mengkafir-kafirkan, gitu ya, itu sikap kita. Lantas kita sendiri memilih pendapat yang mana, nah gitu kan? Ya, jadi banyak orang yang bingung ini banyak pilihan pendapat, jadi kita pakai yang mana? Gitu. Saran saya adalah yang pertama ikuti apa kata kiai kita, petunjuknya bagaimana. Jadi kalau misalnya untuk Jerman, ya ikuti apa kata Roisulianya, Pak Yai Saiful bagaimana sikapnya. Nah, itu yang menjadi pegangan kita. Karena masih ada kiai kita, ya kita ikuti bagaimana petunjuk para kiai kita. Ya, satu. Yang kedua, kalau misalnya kemudian, apalagi menjadi patokan. Yang patokan kedua adalah pilih yang kemudian memudahkan hidup kita. Karena agama ini bukan bikin kita ribet, bukan bikin kita menjadi sesuatu yang sukar. Ya, agama ini turun justru untuk memudahkan hidup kita. Jadi pilih pendapat yang kemudian memudahkan gerak langkah kita. Jangan cari-cari yang perkara yang susah. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad SAW, menurut Ibunda Siti Aisyah, Nabi Muhammad itu kalau dihadapkan pada 2 pilihan, selama itu tidak maksiat, ya, dia 2 pilihan, Nabi pasti milih yang lebih ringan, yang lebih gampang. Nah, karena itu kita jangan lebih nabi dari nabi gitu. Kita cari pendapat yang susah, sulit gitu. Carilah pendapat yang mudah yang mau membuat hidup kita jadi mudah gitu. Ya. Tapi tentu harus ada ilmu. Maka itu tadi kalau kita nggak ada ilmunya ya kita ikuti pendapat para kiai, para ulama kita. Saya kira itu, dan sebagai closing statement saya ingin menyampaikan bahwa halal lifestyle itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Jadi jangan dikira bahwa perbedaan pendapat yang saya paparkan ini seolah-olah kita nggak perlu dengan kehidupan halal lifestyle. Tidak, kita butuh halal lifestyle dan halal sertifikat itu sesuatu yang baik. Kenapa? Karena butuh pegangan. Tadi itu pertanyaan memilih yang mana. Makanya kalau tidak ada kiainya, tidak ngerti juga ilmu fikih, ya kita berpatokan pada halal sertifikat yang ada ataupun label halal. Tapi jangan berlebihan, jangan salah kaprah. Ya, seperti tadi kulkas mesin cuci jadi halal begitu ya. Jangan orientasi dan prioritasnya cuma bisnis semata gitu, dan jangan memonopoli penafsiran agama. Mari kita bekerja sama antara kalangan saintis, kalangan industri, ya, dengan kalangan para ulama untuk mencari titik temu sehingga dia secara fikih dia halal, secara saintis dia juga baik, dan kemudian secara industri juga menguntungkan semua pihak. Saya kira begitu Gus Oding. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Walal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Gus Prof, dan tadi pertanyaan dari Mbak Aulia ini sangat mewakili sebagai pertanyaan terakhir. Saya ingin menyampaikan salam dari Gus Prof Ayang Utriza Yakin ini, Gus Prof Nadir. Kemarin sebenarnya rencana kita mengundang beliau berdua, terus lucunya itu undangan dikirim ke Panjenengan, ke Gus Nadir. Panjenengan bilang, oh itu sudah Gus Ayang saja, beliau berkompeten. Kami kirim ke Gus Ayang, beliau juga bilang gitu, enggak, itu Gus Nadir saja berkompeten. Bingung dua-duanya ini gimana. Nah, terus kata beliau tadi di grup WA begini, pemaparan Gus Prof Nadir Sahusen bagi semua. Keren, terima kasih Gus Prof. Nah, ini
Moga-moga berikutnya kita bisa mengundang Gus Prof Ayang ini lewat Pak Baktiar Hasan khususnya karena Pak Yai Baktiar ada di Belgia ini. Moga-moga nanti kita bisa lanjutkan di Granada. Demikian yang bisa saya jadikan penutup. Permohonan maaf Triring sebagai moderator apabila ada pertanyaan yang belum terakomodasi, juga hal yang kurang berkenan, saya kembalikan kepada Mbak Rina Agustina. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Oding, Prof. Nadir Shah Hussein atas ilmunya. Ini cuma pujian yang hadir ini di kolom chat dan berbagai media kami. Terima kasih banyak untuk ilmu yang luar biasa. Dan kita sekarang masuk ke acara kuis. Siap-siap ya teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya, langsung aja nyalakan mikrofonnya lalu jawab pertanyaannya. Tadinya kita mau pakai password, tapi karena Gus Nadir harus segera pamit ini, jadi kita nggak usah pakai password. Langsung aja. Nanti mungkin Mas Mustafid mungkin bisa bantu siapa yang angkat tangan gitu ya. Nanti mungkin yang duluan gitu. Oh boleh. Mas Mustafid ya. Bagi yang mengangkat tangan kemudian diizinkan sebutkan nama dan domisilinya. Ya. Nah, betul, Jangan lupa acara ini disponsori oleh Ningjo. Angkat tangan. Terima kasih Ningjo, luar biasa. Hadiah sangat istimewa, ditunggu ya. Oke, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Siap-siap. Ini pertanyaannya bisa istimewa sekali. Yang pertama, Gus Nadir adalah tokoh nasional yang banyak menyerukan tentang moderasi, toleransi, dan juga hal-hal kebangsaan lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah nama tokoh kartun favorit Gus Nadir? Waduh. Saya nggak tahu ini. Google, ayo cepat. Ayo Google. Saya kasih petunjuknya satu. Saya nggak boleh jawab ya, Mbak. Tunjuknya, Mbak. Enggak. Boleh. Mas Wahyu nggak boleh. Mas Wahyu nggak boleh. Petunjuk saja, petunjuk. Bahwa tokoh ini digunakan sebagai ikon dari Walt Disney. Nah, silakan. Pak Harun, nah ini Pak Harun ini. Angkat tangan duluan. Oh, ada Pak Harun. Monggo Pak Harun. Waalaikumsalam. Iya, jawabannya Mickey Mouse. Bagaimana Gus Nadir ini? Betul tidak ini jawabannya? Iya, betul. Baik. Alhamdulillah. Pak Harun nanti menghubungi panitia untuk alamatnya ya, tanpa ongkir dan tanpa pajak, Pak. Jangan khawatir. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Boleh jawab lagi nggak nanti? Oh, nggak boleh, udah? Pak. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Ntar diborong semua nih. Pak Harun harus istirahat sebentar. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaannya masih tentang Gus Nadir, yaitu Gus Nadir beberapa kali menggunakan satu nama tokoh untuk menjadi pemeran utama dalam buku karya-karya beliau. Nah, pertanyaannya adalah siapa nama tokoh tersebut? Saya kasih pilihannya. A. Kiai Maman. B. Kiai Ujang. C. Kiai Saiful. Silahkan. Oh, Pak Teguh tadi angkat tangan. Monggo Pak Teguh. Atau enggak jadi diturunkan lagi? Ya, halo. Boleh menjawab? Silakan. Ya. Pak Teguh duluan tadi. Sebentar ya, Mas Muhammad. Oke. Pak Teguh monggo. Kedengeran, Mbak? Oh, terdengar, tapi saya tidak melihat namanya karena banyak sekali yang hadir. Bisa disebut namanya? Ya, namanya Teguh Aminuddin. Baik, domisili? Domisili di Tangerang. Aduh, kita ngirim ke Tangerang ini. Baiklah. Nanti bisa cari juga, Mbak Rina nih. Kita bisa bikin cangkir NU Jerman dari Indonesia, Mbak. Baik. Monggo Mas Teguh, monggo. Jawabannya Kiai Ujang. Bener nggak nih, Prof. Nadir nih? Saya mau bilang Kiai Maman, tapi kan Kiai Maman gundul ya. Mungkin nggak enak saya. Kan itu kan selalu ribut dengan saya soal sisir. Jadi ya Kiai Ujang ya. Betul, Kiai Ujang. Ya, betul sekali. Terima kasih. Mas Teguh nanti hubungin Mas Mustafid ya untuk alamatnya ya. Alamatnya ya. Oke. Terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya. Siap-siap yang lain ya. Siapa cepat dia dapat. Kita mulai dengan pertanyaan nomor 5 ini di sini urutannya. Tadi disebutkan atau lebih tepatnya Gus Oding yang menyebutkan bahwa Gus Nadir adalah dosen di Monash University. Pertanyaannya adalah, terletak di kota manakah Monash?
Ya. Ayo, silahkan dijawab. Ya, beliau adalah dosen di Monash University, tapi pertanyaannya adalah terletak di kota manakah Monas? Mbak Afifah menjawab itu, Mbak Afifah. Oh, ada I Afifah. Silakan. Melbourne, itu nggak sih? Wah, sayang sekali. Jawabannya salah. Salah. Perhatikan kalimat saya. Mbak Ria. Oh, ada Mbak Ria. Mbak Ria, monggo. Atau enggak jadi Mbak Ria? Mbak Hera ya berarti ya? Mbak Hera yang angkat tangan. Monas di Jakarta. Ya, ini siapa ini? Banyak nih masalahnya pada. Bentar, Mbak Hera dulu. Mbak Hera tadi ya. Oke. Monas kan tadi pertanyaannya di Jakarta. Iya, Monas di Jakarta, Monas. Tadi betul. Kan Monas, bukan Monash. Oh iya. Oke. Baik. Oke, dicatat kembali nama beliau dan mohon menghubungi panitia, nanti dikirimkan hadiahnya. Dan sekarang saya di Tangerang, Mbak. Di Tangerang sama. juga. Enggak apa-apa, kami dari Sabang sampai Merauke bisa. Enggak nih, Mbak Rina. Ini kenapa banyak orang Tangerang ya, Mbak Rina? Kan orang Tangerang juga masalahnya, Mbak Rina. Oh iya, saya orang ini ya, jangan lupa Prof Nadir juga banyak berupah di wilayah Tangerang Selatan ini. Mungkin sudah cukup, Mbak Rina. Siap. Bu Rina, pertanyaan terakhir. Oh, dari Gus Prof. Wah nih. Monas apa yang paling enak? Oh. Ini panitia boleh jawab nggak nih, Prof? Panitia boleh jawab nggak, Prof? Boleh. Boleh. Diulang, Prof. Pertanyaannya, Prof. Tadi apa, Prof? Monas apa yang paling enak? Ya, Monas apa yang paling enak? Monas. Nah, ini Mbak Rani. Mau nasi Padang, mau nasi goreng, mau nasi uduk. Berarti benar semua ya. Berarti Mbak Rani nanti hubungi panitia ya. Terima kasih Gus Prof pertanyaannya. Oke, Prof Nadir, karena panjenengan juga harus segera beraktivitas yang lain, maka kuis ini tahap pertama ditutup. Nanti kita masih ada beberapa kuis tambahan yang hiburan begitu. Tapi kami persilahkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan sudah membagi ilmu bersama kami. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mungkin dari saya tidak ada lagi tambahan selain permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ketidakberkenanan, kehilafan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekian. Dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, pamit. Terima kasih Gus Prof. Ya, Prof. Sehat-sehat selalu Gus Prof. Ya, mari Prof. Udah kan? Bansernya sudah hadir. Iya, udah banser nih loh. Nggak foto dulu apa kita? Apa nih kepala suku Banser ini? Kepala suku Banser. Banser itu tidak takut apapun, Banser. Nggak takut apapun, kecuali kalau lapar. Nah, jadi sama banget ya. Satu lagi Gus Prof, takut kiainya. Sama takut kiai. Ya, Gus Prof. Mati nggak berani. Terima kasih Gus Prof. Mohon maaf Gus Prof. Muntur suwun Gus Prof. Tersuwun Gus Oding. Terus Gus Maimun sudah hadir, nggih, ngapunten. Dan secara protokol kita masih ada waktu untuk ramah tamah sebetulnya setelah acara inti. Nah, kalau misalkan kuisnya mau dilanjutin, kita masih punya hadiahnya nih. Iya, kita masih ada hadiah nih ya nggak Mbak? Mau dilanjutkan kuisnya. Tadi yang sudah dapat, monggo dikirimkan alamatnya ke Mas Mustafid. Ya, betul. Di chat Zoom. Gitu. Kalau bingung Mas Mustafid yang mana tadi, yang pertama kali makan Haribo, nah itu orangnya. Coba tunjuk tangan Mas Mustafid yang mana? Coba tunjuk. Oh gampang, ke spotlight aja si ganteng ini. Nah yang ganteng ini. Ini dia. Ada spotlight nih. Iya. Mau lanjut nggak nih kuisnya nih? Masih banyak hadiahnya nih. Mau, curang mau sih ya? Pertanyaannya dari Ya, Ismail juga harus ikutan ya kali ini ya. Oke, siap. Kalau gitu pertanyaannya ini biar seru pertanyaannya adalah University di mana tadi tinggal? Udah belum ada jawabannya. Cinten nih. Di Jakarta.
Yai. Di Jakarta bingung saya jadinya. Monas ada di Pertanyaannya Melbourne, Yai. menjebak Tapi Monas ada di Jakarta. Iya. Nggak, harusnya dikasih tahu. Oh ini. Pertanyaannya enggak nyambung ya, pertanyaan Mbak Rina tadi. Jadi yang pertama Monash University-nya Gus Nadir, tapi pertanyaannya Monas itu ada di mana ya? Di Jakarta. Iya, ini memang Pertanyaan kelakuan saya. Itu kalau mau marah ke Mbak Rina aja, masa Kiai dinakali. Wah, Mbak Rina. Gimana Mbak Rina? Ya, itu kami, kelakuan kami itu panitia, mohon maaf itu. Sengaja mencari hal-hal. Monggo untuk yang sahabat-sahabat di Jerman, masih banyak hadiahnya yang di Jerman. Monggo Mbak Rina. Nah, ini Donatur sponsornya sudah. bilang ini. Keren banget emang ini donaturnya deh. Aku ingat Ayo, banget ayo. belajar IG. Lanjut Mbak Rina. Lanjut lah kuisnya lah, lanjut masih banyak nih. Terus ikut ya, terus ikut ya. Ini nomor berapa nih, Mbak? Padahal udah siap-siap TI loh. Lama dikasih tahu nomornya, ntar pas aku di kontak. Loh, kan saya Boleh, bacain juga. Saya Oh ya, bacain nomor juga. 7. Oke. Mas Hamidi bacain dong nomor 7. Oke, nomor 7 pertanyaan. Kenapa zombie itu kalau nyerang bareng-bareng? Kenapa zombie kalau nyerang bareng-bareng? Ayo. Yo. Ayo angkat tangan. Ayo, panitia. Nah, juga ini. Teman-teman juga Masa boleh. hadiah, masa Ah, hadiah, Mas- monggo. Mas Wawan, monggo Mas. Hah? Wan. Kalau sendirian namanya jomblo. Betul. Kalau